Ayah mertuaku mengeluh bahwa 8 juta yang kuberikan setiap bulan terlalu sedikit sambil terus memuji kakak iparku yang katanya sangat murah hati. Aku hanya tersenyum lalu memotong uang belanja itu sama sekali. Pak, kalau begitu Bapak pindah saja tinggal bersama Mas dan Mbak. Pak, kalau begitu mulai bulan depan saya ingin untuk berhenti memberikan 8 juta itu. Bapak pindah saja tinggal dengan Mas dan Mbak biar lebih nyaman. Dan saya tidak perlu lagi dicap sebagai menantu yang pelit. Setelah mengucapkan kalimat itu, seluruh meja makan menjadi hening seolah seseorang baru saja mematikan semua suara di rumah. Sejujurnya, aku sendiri tidak pernah menyangka akan sanggup mengucapkan kalimat itu. Bukan karena aku takut, tapi karena selama ini aku selalu berpikir bahwa urusan keluarga sebaiknya diselesaikan dengan cara yang lembut. Namun ada hal-hal yang jika terlalu dilembuti malah akan menjadi lembek. Namaku Rina. Usiaku 41 tahun. Bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan bahan bangunan. Suamiku Agung 3 tahun lebih tua dariku. Seorang pria yang baik, pendiam, bertanggung jawab, tapi memiliki satu sifat yang membuatku kadang sayang sekaligus kesal. Ia sangat berbakti pada keluarganya, terutama pada ayahnya. Pak Suryo, keluarga suamiku memiliki 2 anak laki-laki. Kakak tertuanya, Mas Budi, menikah dengan Mbak Santi dan tinggal terpisah di kecamatan sebelah membuka toko peralatan rumah tangga. Sementara itu, aku dan suamiku tinggal bersama ayah mertuaku di rumah tua peninggalan keluarga di daerah Rawamangun. Ibu mertuaku sudah lama meninggal, jadi sejak aku menikah, aku otomatis mengambil alih tugas merawat beliau. Yang perlu dicatat, sejak menjadi menantu, belum pernah sekalipun aku membiarkan beliau kekurangan. Uang belanja, biaya obat-obatan, tagihan listrik dan air, hingga pengeluaran kecil seperti uang koran dan iuran lingkungan semuanya aku yang tanggung. Setiap bulan aku memberinya 8 juta di luar pengeluaran tak terduga yang tidak pernah kuhitung. 8 juta bukanlah jumlah yang kecil. Setidaknya untuk keluarga dengan penghasilan menengah sepertiku. Tapi bagi ayah mertuaku, sepertinya itu tidak pernah cukup. Awalnya beliau hanya menyindir secara halus. Santi itu setiap bulan memberi Mas Budir juta, di rumah sebelah itu setiap minggu selalu ada buah impor. Dilihatnya saja sudah segar. Menantu kalau royal, rumah tangganya juga ikut makmur. Kalimat-kalimat seperti itu biasanya hanya kutanggapi dengan senyuman. Kupikir orang tua mana yang tidak suka diperhatikan dan dipuji. Lagi pula usaha Mbak Santi lebih maju, penghasilannya lebih tinggi, jadi wajar jika ia memberi lebih banyak. Namun perlahan-lahan, sindiran itu mulai terasa seperti perbandingan yang semakin tajam. Suatu hari aku baru pulang dari pasar membawa beberapa bahan makanan kesukaan beliau. Belum sempat kusimpan di kulkas, beliau sudah meliriknya lalu berkata, di rumah Mas Budi itu kulkasnya selalu penuh. Buah-buahan tertata rapi, dibuka saja sudah kelihatan mewah. Aku berdiri di sana, masih memegang kantong sayuran, tersenyum tipis. Iya, Pak. Rina beli secukupnya saja biar selalu segar. Disimpan lama juga tidak enak. Beliau hanya mendengus, tidak berkata apa-apa lagi. Aku paham beliau tidak puas, tapi aku tetap berpikir, biarlah aku melakukan tugasku dengan baik. Perasaan orang lain tidak bisa kukendalikan. Hingga suatu hari segalanya menjadi keterlaluan. Hari itu akhir bulan, aku baru saja gajian. Seperti biasa aku mengambil uang tunai, memasukkannya ke dalam amplop, lalu memberikannya pada ayah mertuaku. Pak, ini uang bulanan Bapak. Beliau menerimanya, membukanya, dan menghitungnya tepat di hadapanku. Aku tidak terlalu suka adegan itu, tapi sudah terbiasa. Selesai menghitung, beliau melipatnya kembali, meletakkannya di meja. Suaranya tidak tinggi tapi cukup jelas untuk kudengar. 8 juta lagi, aku mengangguk. Iya, Pak. Seperti biasa beliau menyeringai. Bukan senyum, lebih seperti mencibir. Santi memberi 12 juta, padahal dia tidak tinggal di sini. Aku terdiam beberapa detik lalu berkata pelan, kondisi setiap keluarga kan berbeda, Pak. Beliau tidak menatapku, hanya melanjutkan. Berbeda ya berbeda, tapi harus tahu diri. Jadi menantu kok memberi uang sedikit sekali. Nanti ditertawakan orang. Mendengar itu, hatiku mulai terasa berat. Bukan karena uangnya, tapi karena cara beliau mengatakannya. Aku bertanya lagi, masih dengan suara tenang. Menurut Bapak, 8 juta itu sedikit.
Beliau menoleh padaku. Kali ini menatap lurus, tidak menghindar. Sedikit. Sangat sedikit kalau dibandingkan dengan orang lain. Aku tersenyum tapi hatiku tidak lagi seringan sebelumnya. Baiklah, Pak. Mungkin saya harus berusaha lebih keras lagi. Aku berkata begitu, tapi di dalam kepalaku mulai muncul pikiran lain. Malam itu aku menceritakannya pada suamiku. Mas Agung yang sedang menonton langsung mematikan suaranya dan menoleh padaku. Bapak benar-benar bilang begitu. Aku mengangguk. Bukan sekali ini saja, tapi kali ini beliau mengatakannya langsung. Ia menghela napas. Bapak sudah tua, kamu jangan terlalu dimasukkan ke hati. Aku menatapnya bertanya balik. Menurut Mas, 8 juta itu sedikit. Ia terdiam sejenak lalu berkata, tidak sedikit. Tapi mungkin Bapak membandingkannya dengan Mas Budi. Aku tersenyum tipis. Jadi menurut Mas, aku harus memberinya lebih. Ia menggeleng. Tidak, pengeluaran kita juga masih banyak. Jawaban itu membuatku sedikit lega. Setidaknya suamiku masih mengerti, tapi cerita ini tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian kakak iparku datang berkunjung. Mbak Santi adalah orang yang pandai bicara, selalu ceria, dan sangat ramah. Aku tidak membencinya, bahkan merasa ia mudah didekati. Tapi terkadang keramahan itulah yang membuat orang lain merasa tidak nyaman tanpa tahu harus berkata apa. Hari itu ia membawa sekeranjang besar buah-buahan semuanya jenis yang mahal. Wajah Pak Suryo langsung berbinar. Wah, kenapa beli banyak sekali Enduk? Mbak Santi tersenyum. Iya, Pak. Santi lihat Bapak suka makan buah, jadi Santi belikan. Ini bagus untuk kesehatan. Beliau mengangguk-angguk. Iya. Kamu memang selalu perhatian. Lalu beliau menoleh padaku dan berkata seolah tanpa sengaja. Lihatkan orang kalau perhatian itu ya begini. Aku yang sedang menuangkan air minum di dekatnya. Tanganku sedikit terhenti. Mbak Santi melirikku sekilas tersenyum tipis. Ah, Rina juga baik kok, Pak. Setiap orang kan caranya beda-beda. Terdengar seperti membela. Tapi aku tahu kalimat itu hanya akan memperjelas perbandingan. Malam itu, setelah Mbak Santi pulang, beliau menambahkan satu kalimat lagi. Kamu itu harusnya mencontoh kakak iparmu. Saat itu aku hanya tersenyum, tapi di dalam hatiku sesuatu mulai berubah. Bukan aku tidak bisa memberi lebih banyak uang, tapi aku tidak mau dinilai hanya dari angka. Aku mulai lebih memperhatikan. Setiap kali beliau menyebut Mbak Santi, selalu dengan pujian. Membelikan ini untuk Bapak, memberi uang banyak, tahu diri. Sementara aku, apapun yang kulakukan dianggap biasa saja. Pernah aku memasak makanan kesukaannya. Setelah makan, beliau hanya berkata, lumayan. Tapi keesokan harinya Mbak Santi membawakan sekotak kue. Beliau langsung berkata, enak sekali. Santi memang paling mengerti. Aku tidak marah, tapi mulai merasa geli. Geli karena apa yang kulakukan setiap hari menjadi hal yang wajar, sementara apa yang dilakukan orang lain sesekali menjadi istimewa. Lalu suatu sore, segalanya mencapai titik di mana aku tidak lagi mau diam. Hari itu beliau sedang duduk minum teh bersama beberapa tetangga. Aku baru pulang kerja. Begitu masuk ke pintu, aku mendengar beliau berkata dengan suara keras, menantuku itu, setiap bulan hanya memberi 8 juta. Dibandingkan dengan menantu orang lain, ia kalah jauh. Para tetangga hanya tersenyum-senyum tanpa komentar, tapi aku tahu mereka mendengarkan. Aku berhenti sejenak, lalu masuk dan menyapa semua orang seperti biasa. Tapi di dalam hatiku ada sesuatu yang terasa lebih tegas. Malam itu aku tidak berkata apa-apa. Keesokan paginya aku bangun pagi menyiapkan sarapan, lalu duduk berhadapan dengan beliau. Aku menatapnya lurus. Suaraku pelan tapi jelas. Pak Rina sudah berpikir matang-matang. Beliau mengangkat kepala. Apa? Aku tersenyum. Mulai bulan depan saya ingin untuk tidak memberikan uang belanja lagi. Beliau tertegun. Kamu bilang apa? Aku tetap menjaga suaraku. Tenang. Saya lihat Bapak tidak puas dengan jumlah yang saya berikan dan saya tidak ingin membuat Bapak kesal. Jadi lebih baik Bapak pindah saja tinggal dengan Mas dan Mbak. Lebih nyaman dan lebih sesuai dengan keinginan Bapak. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada tinggi atau kasar, tapi cukup untuk membuat seluruh rumah menjadi sunyi.
Dan itu adalah pertama kalinya aku melihat tatapan ayah mertuaku tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tapi cerita ini baru saja dimulai. Kalimatku yang terlontar ringan itu ternyata meninggalkan gema yang berat di seluruh rumah. Ayah mertuaku Pak Suryo duduk terdiam selama beberapa detik. Tangannya masih memegang cangkir teh, tapi tidak diangkatnya. Aku bisa melihat dengan jelas tangannya berhenti di udara. Matanya menatapku seolah memastikan apakah aku serius atau hanya bercanda. Coba ulangi lagi, katanya suaranya merendah. Aku tidak menghindari tatapannya. Aku menjaga suaraku tetap tenang, perlahan, seolah sedang membicarakan hal yang sangat wajar. Iya, Pak. Saya bilang, mulai bulan depan saya ingin tidak memberikan uang belanja lagi. Bapak pindah saja tinggal dengan Mas Budi dan Mbak Santi biar lebih nyaman. Bapak kan juga merasa di sana lebih cocok suasana saat itu. Jika ada orang luar pasti akan merasa ada yang tidak beres. Beliau meletakkan cangkir tehnya di meja, sedikit lebih keras dari biasanya. Kamu mengusir Bapak. Aku menggeleng pelan. Bukan, Pak. Saya hanya berpikir Bapak sebaiknya tinggal di tempat yang membuat Bapak nyaman. Kalau di sini Bapak selalu merasa kurang dan tidak puas, saya juga merasa tidak enak. Beliau menatapku, matanya mulai menunjukkan kekesalan. Maksudmu, Bapak ini orang yang sulit. Aku tersenyum, tapi bukan senyum untuk menenangkan seperti biasanya, melainkan senyum yang jelas. Bukan, Pak. Saya tidak berani berkata begitu. Saya hanya merasa setiap orang punya cara hidupnya masing-masing. Saya mengurus sesuai kemampuan saya. Kalau Bapak ingin yang lebih nyaman, tinggal di rumah Mas dan Bak akan lebih cocok. Beliau terdiam. Aku juga tidak menambahkan apa-apa. Tepat saat itu suamiku, Mas Agung keluar dari kamar. Sepertinya ia mendengar bagian akhir percakapan kami. Ada apa ini? Tanyanya. Pak Suryo menoleh, suaranya kesal. Istrimu ini menyuruh Bapak pindah ke rumah Budi. Mas Agung menatapku, tatapannya sedikit terkejut. Rina, kamu benar-benar bilang begitu? Aku mengangguk. Iya, Mas. Aku serius. Ia menatapku sejenak lalu menoleh pada ayahnya. Bapak, mungkin ini hanya salah paham. Nanti aku bicara dengan Rina. Aku tidak membiarkannya melanjutkan. Dengan lembut aku menyela. Bukan salah paham, Mas. Aku sudah memikirkannya baik-baik sebelum bicara. Mas Agung tampak bingung. Tapi kenapa tiba-tiba begini? Aku menghela napas pelan lalu berkata perlahan, Mas, aku tidak mau setiap hari pulang kerja harus mendengar perbandingan. Aku juga tidak mau apapun yang kulakukan selalu dinilai tidak sebanding dengan orang lain. Aku pikir kalau Bapak merasa di rumah Mas Budi lebih baik, beliau akan lebih bahagia tinggal di sana. Pak Suryo mendengar itu dan tertawa sinis. Oh, jadi kamu menyimpan dendam soal itu. Aku menatapnya kali ini tidak lagi menghindar. Iya, Pak. Saya ini manusia bukan mesin. Kalau mendengar terus-menerus tentu saja ada perasaannya. Kalimat itu membuatnya sedikit tertegun. Mungkin beliau tidak menyangka aku akan bicara selugas itu. Mas Agung yang berdiri di tengah-tengah jelas merasa serba salah. Sudahlah, masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Jangan memutuskan saat sedang emosi. Aku mengangguk. Iya. Aku juga tidak terburu-buru, tapi aku mengatakannya sekarang agar Bapak dan Mas bisa bersiap-siap. Setelah berkata begitu, aku berdiri dan masuk ke dapur seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hatiku, aku tahu sejak saat itu segalanya sudah mulai berubah. Beberapa hari berikutnya, suasana di rumah terasa aneh. Pak Suryo tidak lagi banyak bicara padaku. Tak ada lagi komentar, tak ada lagi perbandingan, tapi digantikan oleh keheningan yang panjang. Kadang saat aku memasak, beliau makan lalu langsung berdiri tanpa berkata apa-apa. Pernah aku bertanya, bagaimana masakannya, Pak? Beliau hanya mengangguk pelan tanpa komentar. Aku tidak tahu harus senang atau sedih. Senang karena tidak lagi dibanding-bandingkan, tapi sedih karena jarak di antara kami terasa semakin nyata. Suamiku berusaha menjadi jembatan. Suatu malam, ia mengajakku ke balkon dan berbisik, caramu ini apa tidak terlalu keras. Aku bersandar di pagar, menatap ke gang di bawah tempat anak-anak sedang bermain. Menurut Mas, di mana salahku? Ia berpikir sejenak lalu berkata, bukan salah, tapi Bapak kan sudah tua, siatnya memang begitu.
Kamu sabar sedikit saja biar rumah tangga tenang. Aku menoleh padanya. Aku sudah sabar berapa lama, Mas? 3 tahun. 3 tahun aku tidak pernah mengucapkan satu kata pun yang tidak enak pada Bapak. Tapi semakin aku sabar, semakin beliau menganggapnya wajar, ia terdiam. Aku melanjutkan. Suaraku tetap pelan tapi jelas. Aku tidak butuh dipuji. Aku hanya butuh tidak dibanding-bandingkan. Tapi sepertinya hal itu lebih sulit daripada memberinya tambahan uang. Ia menghela napas. Mas mengerti. Tapi kalau Bapak benar-benar pindah ke rumah Mas Budi, bagaimana? Aku tersenyum tipis. Bagaimana? Apa ada yang salah? Ia tidak langsung menjawab. Aku tahu ia khawatir. Khawatir soal hubungan antar saudara, khawatir soal omongan orang, khawatir soal harga diri. Tapi aku tidak berpikir sejauh itu. Aku hanya berpikir sederhana. Siapapun sebaiknya tinggal di tempat yang membuatnya nyaman. Seminggu kemudian Mbak Santi tiba-tiba meneleponku. Rina, dengar-dengar kamu menyuruh Bapak pindah ke rumah kami, ya? Aku sedang di kantor. Mendengar itu aku sedikit terkejut tapi tetap menjaga suaraku normal. Iya, Mbak. Aku memang bilang begitu. Ia tertawa. Suaranya tetap lembut seperti biasa. Kamu sedang marah sama Bapak, ya? Tidak, Mbak. Aku tidak marah. Aku hanya berpikir Bapak lebih cocok tinggal di tempat yang lebih sesuai. Hening beberapa detik di seberang sana lalu ia berkata, tapi rumah Mbak juga tidak terlalu besar loh. Aku tersenyum. Oh ya, kukira Mbak sangat royal. Bapak selalu memuji kalimat itu kucapkan dengan lembut, tapi jelas ada maksud di baliknya. Mbak Santi sepertinya sadar lalu tertawa canggung. Ah, Bapak kan cuma bicara begitu saja. Aku tidak membiarkannya melanjutkan. Iya, Mbak. Aku mengerti. Tapi aku pikir kalau Bapak lebih suka di sana, kita juga sebaiknya memberikan kesempatan. Ia terdiam. Aku juga tidak menambahkan apa-apa. Panggilan berakhir lebih cepat dari yang kudam itu. Mas Budi, kakak suamiku menelepon suamiku. Mereka berbicara cukup lama. Aku tidak mendengar semuanya, hanya samar-samar beberapa kalimat seperti bukan soal uang. Bapak bicara begitu juga tidak benar. Rumah Mas juga ada kesulitannya. Setelah menutup telepon, Mas Agung menatapku, matanya tampak lelah. Mas Budi bilang kalau Bapak pindah ke sana, dia juga tidak terlalu leluasa. Aku mengangguk. Aku mengerti. Jadi rencanamu bagaimana? Tanyanya. Aku berpikir sejenak. Lalu berkata, aku tidak bermaksud memaksa siapapun. Aku hanya ingin Bapak mengerti bahwa membanding-bandingkan tidak akan membuat segalanya menjadi lebih baik. Ia menatapku, seolah mencoba memahami sepenuhnya apa yang kukatakan. Aku tersenyum tipis. Tenang saja, Mas. Aku bukan tipe orang yang akan membuat masalah sampai akhir. Tapi kali ini aku tidak akan kembali seperti dulu lagi. Hari-hari berikutnya segalanya mulai bergerak ke arah yang berbeda. Pak Suryo tidak lagi sering menyebut Mbak Santi, tapi sebagai gantinya, beliau mulai melakukan beberapa hal yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Suatu hari saat aku pulang kerja, aku melihat beliau sedang sibuk di dapur. Bapak sedang apa? Tanyaku. Beliau tidak menoleh, hanya berkata, Bapak masak mie sendiri. Aku sedikit terkejut. Kenapa tidak tunggu Rina pulang? Tidak perlu. Jawabnya singkat. Aku berdiri di sana sejenak lalu berkata, lain kali biar Rina saja yang masak, Pak. Bapak sudah tua, berdiri lama tidak baik. Beliau tidak menjawab. Tapi aku merasa dalam keheningan itu ada sesuatu yang tidak lagi sama. Bukan marah, tapi sedang berpikir. Dan aku tahu cerita ini belum berhenti di sini. Hari-hari berikutnya, rumahku tidak lagi diisi oleh kalimat-kalimat perbandingan yang menyakitkan telinga. Tapi sebagai gantinya, muncul sesuatu yang lebih tidak nyaman, keheningan yang panjang, dan keheningan orang tua terkadang terasa lebih berat daripada kata-kata ayah mertuaku Pak Suryo. Tidak lagi bertanya apakah aku lelah sepulang kerja. Juga tidak lagi menanyakan menu masakan hari ini. Beliau makan lalu langsung berdiri, mencuci piringnya sendiri, kemudian masuk ke kamar dan menutup pintu. Suatu hari saat aku sedang bersih-bersih, ku dengar suara air mengalir di dapur. Aku bergegas ke sana dan melihat beliau sedang sibuk mencuci panci. Aku terkejut, Pak, biar Rina saja yang kerjakan. Kenapa Bapak melakukan ini?
Beliau tidak menoleh, suaranya datar. Bapak bisa. Aku terdiam sejenak. Kalimat Bapak bisa terdengar biasa, tapi kenapa rasanya ada jarak? Selama ini beliau tidak pernah melakukan pekerjaan seperti itu. Bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak perlu. Aku selalu mengerjakan semuanya. Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengambil lap dan berdiri di sampingnya. Suasana saat itu seperti dua orang asing yang kebetulan berada di dapur yang sama. Malam harinya saat kami berdua berbaring, Mas Agung bertanya padaku, "Akhir-akhir ini kamu lihat Bapak bagaimana?" Aku menghela napas. Berbeda. Berbeda bagaimana? Tidak banyak bicara lagi. Tapi aku rasa bukan berarti lebih baik. Ia mengangguk. Mas juga merasa begitu. Aku meneh padanya. Apa Mas merasa Bapak sedang mencoba membuktikan sesuatu? Ia berpikir sejenak. Maksudmu? Aku berkata perlahan. Aku lihat Bapak melakukan segalanya sendiri. Seolah-olah ingin menunjukkan bahwa beliau tidak lagi membutuhkanku. Ia terdiam. Aku melanjutkan. Suaraku pelan tapi jelas. Tapi kalau memang tidak butuh, kenapa dulu butuh? Dan kalau memang butuh, kenapa selalu mengeluh kurang? Mas Agung menghela napas. Bapak mungkin sedang tersinggung. Aku tersenyum tipis. Aku juga berpikir begitu. Sesaat kemudian aku menambahkan, tapi Mas, tersinggung juga ada batasnya. Tidak bisa karena tersinggung lalu meniadakan semua yang sudah dilakukan orang lain. Ia tidak menjawab, tapi aku tahu ia mengerti. 2 hari kemudian terjadi sesuatu yang tidak kuduga. Siang itu aku ingin pulang lebih awal karena ada urusan mendadak di kantor yang selesai lebih cepat. Aku tiba di rumah sekitar pukul siang. Begitu membuka pintu, aku sudah mendengar suara orang berbicara di ruang tamu. Aku masuk dan melihat Pak Suryo sedang duduk bersama seorang perempuan tua. Bu Ningsih, tetangga kami. Bu Ningsih adalah orang yang suka bicara apa adanya, kadang sedikit ceplas-ceplos tapi hatinya baik. Melihatku datang, Bu Ningsih tersenyum. Loh, Rina hari ini pulang cepat. Aku mengangguk. Iya, Bu. Pekerjaan di kantor selesai lebih awal. Lalu aku menyapa mertuaku. Selamat siang, Pak. Pak Suryo hanya mengangguk pelan. Aku hendak masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Ketika Bu Ningsih berkata, "Sini, duduk dulu sebentar. Ibu mau tanya sesuatu." Aku sedikit heran tapi tetap duduk. Bu Ningsih menatapku, tatapannya campuran antara penasaran dan sedikit serius. "Dengar-dengar kamu tidak lagi memberi uang bulanan pada bapakmu." Aku tersenyum tipis. "Saya hanya bilang kalau Bapak tidak puas, saya ingin untuk tidak memberikannya lagi." Bu Ningsih menoleh pada Pak Suryo. "Bapak ini bicara apa sampai menantunya bilang begitu?" Pak Suryo tampak sedikit kesal. "Saya tidak bilang apa-apa. Saya hanya memberi masukan." Buning tertawa sinis. "Masukan macam apa sampai orang harus berhenti memberi uang?" Saya yang dengar saja heran. Aku duduk di sana tanpa berkomentar. Bu Ningsih kembali menatapku. "Coba kamu katakan sejujurnya pada ibu. Kamu memberinya berapa?" Aku menjawab, "Setiap bulan 8 juta, Bu. Itu belum termasuk pengeluaran lain-lain." Bu Ningsih mengangguk-angguk lalu menoleh pada Pak Suryo. 8 juta masih Bapak keluhkan kurang. Memangnya Bapak makan emas?" Kalimat itu membuatku harus menahan tawa. Wajah Pak Suryo sedikit memerah. "Ya kan? Saya lihat di rumah Budi." Bu Ningsih memotongnya. "Rumah Budi itu urusan Budi. Rumah ini ya. Rumah ini. Bapak tinggal di mana?" "Ya, lihatlah yang ada di situ." Beliau terdiam. Bu Ningsih melanjutkan, suaranya mulai lebih serius. "Menantumu ini tinggal bersamamu, mengurus makan, minum, dan tidurmu setiap hari. Tapi Bapak malah membandingkannya dengan yang tidak tinggal serumah. Menurut Bapak itu adil?" Aku yang duduk di sampingnya. Hatiku terasa ringan sekaligus geli. Bukan karena Bu Ningsih membelaku, tapi karena ada hal-hal yang jika aku yang mengatakan tidak akan didengar. Tapi jika orang lain yang mengatakan baru masuk ke telinga. Pak Suryo tidak berkata apa-apa lagi. Bu Ningsih menoleh padaku, suaranya melembut. "Duk, Ibu bicara jujur ya. Caramu ini sudah benar, tapi jangan sampai masalahnya jadi berlarut-larut. Orang tua kadang bicaranya begitu, tapi tidak benar-benar berpikir sampai ke sana." Aku mengangguk.
Iya, Bu. Saya mengerti. Setelah Bu Ningsih pulang, rumah kembali sunyi. Aku masuk ke dapur untuk memasak seperti biasa. Tapi hari itu aku memperhatikan satu hal kecil. Saat aku sedang memasak, Pak Suryo berdiri di ambang pintu dapur cukup lama. Tidak bicara, hanya berdiri dan melihat. Aku menoleh. Bapak butuh sesuatu. Beliau menggeleng. Tidak. Lalu beliau berbalik pergi. Tapi aku melihat tatapannya saat itu tidak lagi sama. Bukan lagi tatapan menilai atau membandingkan, tapi seperti sedang memikirkan sesuatu. Malam itu saat makan, beliau tiba-tiba berkata, "Masakan ini bumbunya pas." Aku sedikit tertegun. Bukan karena pujiannya istimewa, tapi karena sudah lama sekali aku tidak mendengar komentar wajar darinya. Aku tersenyum. Syukurlah kalau Bapak suka. Beliau tidak menambahkan apa-apa, tapi aku merasa suasana di meja makan sedikit lebih ringan. Hari-hari berikutnya, beliau tidak lagi menyinggung soal uang, tidak lagi membandingkanku dengan Mbak Santi, tapi juga tidak proaktif mengajak bicara. Hubungan kami seperti berada di tengah-tengah, tidak tegang, tapi juga belum benar-benar nyaman. Hingga suatu sore di akhir pekan. Hari itu Mbak Santi dan Mas Budi tiba-tiba datang berkunjung. Aku sedang mengepel lantai ketika mendengar suara mobil di depan. Membuka pintu, kulihat mereka berdua berdiri di sana, menenteng beberapa kantong belanjaan. "Loh Mas, Mbak, mampir?" tanyaku. Mbak Santi tersenyum. "Iya, mau menengok Bapak." Aku mengangguk dan mempersilakan mereka masuk. Pak Suryo keluar dari kamar. Melihat mereka, wajahnya langsung ceria. "Loh, kalian datang." Mbak Santi dengan sigap mendekat. "Iya, Pak. Ini Santi belikan beberapa oleh-oleh, lagi-lagi beberapa kantong buah dan kue." Seperti biasa, aku melihatnya dan hanya tersenyum tipis. Tapi kali ini aku tidak lagi merasa kesal seperti dulu. Mungkin karena aku tidak lagi terlalu memikirkannya. Saat semua orang sedang mengobrol, Mas Budi tiba-tiba menoleh padaku. "Dengar-dengar kamu tidak lagi memberi uang bulanan pada Bapak ya?" Pertanyaan itu membuat suasana menjadi kaku. Aku menatapnya, tetap menjaga suaraku tenang. "Saya hanya bilang kalau Bapak tidak puas, saya ingin untuk tidak memberikannya lagi." Mas Budi mengerutkan kening, tapi rasanya kurang pantas juga. Aku tersenyum tipis. "Iya, Mas. Saya juga berpikir begitu, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya agar bisa memuaskan semua orang." Mbak Santi menyela, suaranya lembut. "Sudahlah, ini kan masalah kecil, yang penting keluarga rukun." Aku mengangguk. "Iya, Mbak. Saya juga berharap begitu." Tapi di dalam hati, aku tahu cerita ini belum selesai dan mungkin sebuah titik balik yang lebih besar sedang menanti di depan. Saat Mas Budi dan Mbak Santi datang berkunjung, aku pikir segalanya akan berhenti pada obrolan basa-basi lalu semua orang pulang. Tapi ternyata tidak. Sore itu justru membuka sebuah arah baru yang membuatku sadar. Ada hal-hal yang selama ini belum kulihat secara mendalam. Awalnya suasana masih cukup normal. Mbak Santi dengan sigap mencuci buah-buahan sambil terus mengobrol. "Bapak sehat kan? Akhir-akhir ini." Pak Suryo mengangguk. "Sehat. Di rumah ada Rina yang urus jadi tidak kekurangan apa-apa." Kalimat itu jika dulu mungkin akan membuat hatiku lega, tapi saat ini aku hanya mendengarnya tanpa harapan atau perbandingan. Mas Budi duduk di soa, melihat sekeliling rumah lalu berkata, "Rumah ini masih rapi seperti dulu." Aku tersenyum. "Iya, Mas. Diusahakan tetap terjaga." Mbak Santi keluar membawa sepiring buah. "Rumah Rina memang selalu bersih dan rapi. Hebat kamu bisa mengurusnya." Kalimat ini jika didengar sekilas adalah pujian. Tapi aku tahu ia sedang mencoba mencairkan suasana setelah pertanyaan Mas Budi tadi. Aku hanya tersenyum tipis. Namanya juga pekerjaan rumah tangga, Mbak. Semua orang makan buah, mengobrol ringan. Tapi aku perhatikan tatapan Mas Budi sesekali melirik ke arah ayah mertuaku, seolah sedang menanyakan sesuatu. Sesaat kemudian ia meletakkan piringnya, menoleh pada ayahnya. "Pak, soal yang kemarin Bapak bicarakan dengan saya, bagaimana kelanjutannya?" Aku yang sedang berdiri di dapur sedikit tertegun mendengarnya. Pak Suryo tidak langsung menjawab. Beliau menunduk ke meja lalu berkata pelan, "Soal apa, Mas Budi?" Sedikit mengerutkan kening.
Soal Bapak mau pindah tinggal dengan kami, suasana saat itu langsung berubah tegang. Aku berbalik, tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam menuangkan air minum lagi. Mbak Santi juga duduk diam, tidak ikut campur. Pak Suryo berdeham pelan. Sudahlah, itu nanti saja. Nanti itu kapan, Pak? Mas Budi tidak menyerah. Bapak berikan kepastian, biar kami juga bisa bersiap. Suaranya tidak keras, tapi terdengar sedikit mendesak. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Pak Suryo mengangkat kepala menatap putranya. Kamu benar-benar mau Bapak pindah ke sana? Pertanyaan itu membuat Mas Budi sedikit terdiam. Ia tersenyum tipis, tapi senyumnya terasa canggung. Ya, kalau Bapak mau kami akan siapkan. Mbak Santi akhirnya angkat bicara. Iya, Pak. Kami selalu siap menyambut Bapak, terdengar sangat indah. Tapi aku melihat matanya. Aku tahu kalimat itu tidak sepenuhnya tulus. Aku tidak berkomentar, hanya diam mengamati. Pak Suryo menatap mereka berdua sejenak lalu berkata, apa di rumah kalian ada tempat? Mas Budi menjawab cepat. Ada, Pak. Tapi harus diatur ulang sedikit. Mendengar itu aku mengerti. Harus diatur ulang sedikit kalimat yang di dalam keluarga semua orang paham artinya tidak terlalu leluasa. Mbak Santi menambahkan, iya Pak. Kamarnya ada, tapi sekarang kami pakai untuk gudang barang dagangan. Mungkin harus dibersihkan dulu. Pak Suryo mengangguk-angguk tanpa berkata apa-apa. Tapi aku melihat tatapannya sedikit berbeda. Bukan kekecewaan yang jelas, tapi seperti baru saja menyadari sesuatu. Sore itu setelah makan, Mas Budi mengajak suamiku keluar ke teras untuk bicara berdua. Aku yang sedang mencuci piring di dapur karena pintu terbuka, masih bisa mendengar samar-samar. Bukan Mas tidak mau menerima Bapak, tapi rumah Mas kan sekarang dipakai untuk usaha banyak barang. Kalau tinggal bersama butuh ruang sendiri. Suara Mas Budi terdengar pelan, tapi cukup untuk kupahami. Suamiku, Mas Agung menjawab, Mas. Bicara saja terus terang sama Bapak. Jangan sampai beliau salah paham. Mas Budi menghela napas. Sulit juga bicaranya. Aku berdiri di dapur, tangan masih mencuci piring, tapi hatiku tiba-tiba terasa sedikit lega. Ternyata tidak selamanya pujian berarti segalanya mudah. Malam itu setelah Mas Budi dan Mbak Santi pulang, rumah kembali sunyi. Pak Suryo duduk di ruang tamu, tidak menyalakan televisi, hanya duduk diam. Aku melewatinya, hendak masuk ke kamar ketika beliau memanggil, Rina, aku berhenti. Iya, Pak. Beliau menatapku. Suaranya tidak lagi setegang sebelumnya. Sini duduk sebentar. Aku sedikit heran tapi tetap duduk di seberangnya. Sesaat kemudian beliau baru bicara. Menurutmu bagaimana rumah Mas Budi? Aku tidak tahu kemana arah pertanyaannya. Jadi aku menjawab jujur. Bagus, Pak. Usahanya juga maju. Beliau mengangguk. Iya, usahanya maju. Lalu beliau terdiam. Aku juga tidak terburu-buru bicara. Sesaat kemudian beliau bertanya lagi, kalau Bapak pindah ke sana, menurutmu cocok tidak? Pertanyaan ini tidak kaki-makim. Aku berkir-pakim beberapa detik lalu menjawab jujur. Kalau Bapak merasa nyaman, dimanapun akan cocok, Pak. Beliau menatapku. Kalau menurutmu, aku tersenyum sedikit. Saya hanya berharap Bapak tinggal di tempat yang membuat Bapak merasa tenang. Tidak perlu membanding-bandingkan, tidak perlu merasa tidak nyaman. Beliau terdiam. Lalu beliau menanyakan satu pertanyaan yang tidak pernah kubayangkan. Apa kamu marah pada Bapak? Aku menatapnya. Pertanyaan itu lebih mengejutkan dari apapun. Aku tidak langsung menjawab. Aku teringat semua perbandingan yang ia lontarkan, semua kalimat yang membuatku sedih. Tapi aku juga teringat saat beliau sakit, aku membuatkan bubur dan beliau menghabiskannya sambil berkata, sudah mendingan. Aku menghela napas. Sedih, iya Pak. Tapi tidak marah. Beliau menatapku, tatapannya melunak. Sedih karena apa? Aku menjawab terus terang, tapi dengan suara pelan. Karena saya merasa apa yang saya lakukan tidak pernah dihargai dengan semestinya. Beliau tidak membantah. Aku melanjutkan. Saya tidak butuh dipuji, tapi saya tidak ingin dibanding-bandingkan dengan orang lain, apalagi dalam kondisi yang berbeda. Beliau mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya aku melihat beliau tidak memberikan reaksi tensi. Malam itu aku berbaring sambil berpikir lama.
Bukan karena aku ingin menang, tapi karena aku mulai melihat bahwa cerita ini bukan hanya soal uang. Ini soal cara pandang, cara memperlakukan, dan juga harga diri setiap anggota keluarga. Keesokan paginya, saat aku bangun pagi untuk memasak, aku melihat sebuah pemandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pak Suryo sedang duduk menyiangi sayuran. Aku terdiam beberapa detik. "Pak, biar saja yang kerjakan." Beliau tidak mengangkat kepala. "Bapak, bisa kamu masak saja." Aku tidak berkata apa-apa lagi. Tapi di dalam hatiku ada sesuatu yang terasa hangat. Bukan karena beliau bekerja, tapi karena aku merasa beliau sedang berubah. Meskipun sangat perlahan. Pagi itu saat sarapan, beliau tiba-tiba berkata, "Santi sepertinya tidak sesantai yang Bapak kira." Aku menatapnya tanpa bicara. Beliau melanjutkan, "Kemarin mendengar mereka bicara, Bapak baru mengerti." Aku mengangguk pelan. "Iya, Pak. Setiap orang punya kesulitannya masing-masing." Beliau terdiam. Lalu beliau mengucapkan satu kalimat. Suaranya merendah. "Mungkin selama ini Bapak salah lihat." Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk memberitahuku bahwa segalanya mulai berubah. Dan aku paham cerita ini sudah memasuki sebuah babak baru di mana bukan lagi tentang konfrontasi, tapi tentang awal dari saling memahami. Aku pikir setelah kalimat, "Mungkin selama ini Bapak salah lihat." Segalanya akan berangsur membaik. Tapi kehidupan keluarga tidak sesederhana itu. Ada hal-hal yang membutuhkan lebih dari sekadar satu kalimat untuk benar-benar selesai. Perlu ada situasi dan gesekan lain agar orang benar-benar paham. Dan benar saja belum sempat suasana tenang, masalah lain muncul. Hari itu hari Sabtu, aku libur. Pagi-pagi aku sudah memasak bubur untuk Bapak karena beberapa hari ini nafsu makannya sedikit menurun. Suamiku sudah berangkat ke proyek sejak pagi. Aku sedang mengaduk bubur di panci ketika mendengar telepon Pak Suryo berdering. Beliau yang sedang di ruang tamu mengangkatnya. Suaranya terdengar normal. "Halo, Budi." Aku tidak sengaja menguping, tapi rumah kami kecil, jadi suaranya tetap terdengar. "Oh, Bapak sehat?" "Iya, soal yang kemarin." Suara beliau melambat. "Iya, Bapak mengerti." "Tidak apa-apa. Aku yang sedang di dapur." Tangan masih mengaduk, tapi telingaku mulai awas. Sesaat kemudian beliau menambahkan, "Baiklah, biar Bapak pikirkan lagi." Lalu beliau menutup telepon. Suasana di rumah tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Aku tidak langsung keluar bertanya. Aku menunggu sejenak, menuangkan bubur ke mangkuk, lalu membawanya ke ruang tamu. "Pak, buburnya sudah matang, masih hangat, gampang ditelan." Beliau melihat mangkuk bubur mengangguk. "Terima kasih." Aku duduk di kursi seberangnya, bertanya dengan lembut. "Mas Budi telepon, ada apa-apa?" Beliau tidak langsung menjawab. Beliau mengambil sendok, mengaduk buburnya pelan, baru kemudian berkata, "Dia bilang rumahnya sedang direnovasi gudangnya, jadi belum bisa menerima Bapak." Mendengar itu, aku tidak terkejut, tapi aku tidak mengatakan, "Sudah saya duga" atau "Kan sudah saya bilang." Aku hanya mengangguk pelan. "Oh, begitu." Beliau menyuap sesendok bubur lalu melanjutkan, katanya, "Tunggu beberapa bulan lagi." Aku menatapnya. Kali ini aku bisa melihat dengan jelas ada nada yang sulit dijelaskan dalam suaranya. Bukan marah, bukan juga sedih yang kentara, lebih seperti kecewa. Aku tidak berkomentar, hanya duduk di sana menuangkan air minum lagi. Sepanjang pagi itu, Pak Suryo tidak banyak bicara. Selesai makan, beliau duduk menonton televisi. Tapi aku tahu pikirannya tidak di sana. Kadang beliau memegang remote tanpa mengganti saluran, hanya menatap layar. Aku tidak mengganggunya. Aku paham. Ada hal-hal yang orang tua butuh waktu untuk memikirkannya sendiri. Siang hari saat aku sedang menyiapkan makan siang, beliau tiba-tiba memanggil Rina. "Iya, Pak. Saya di sini." Beliau menatapku. Suaranya normal tapi lebih pelan. "Kalau Bapak tidak jadi pindah ke rumah Budi, bagaimana menurutmu?" Aku meletakkan piring dan menatapnya. "Bapak boleh tinggal di mana saja, Pak. Yang penting Bapak merasa nyaman." Beliau mengangguk. Lalu beliau menambahkan satu kalimat yang tidak kuduga. "Tinggal di sini sepertinya lebih nyaman." Aku tersenyum tipis. "Iya, Pak. Rina kan selalu di sini." Beliau menatapku tanpa bicara. Tapi aku merasa ada sesuatu yang perlahan berubah.
Sore itu terjadi sebuah insiden kecil yang membuatku berpikir panjang. Aku sedang menjemur pakaian di halaman ketika Bu Ningsih tetangga kami mampir lagi loh. Rina di rumah. Iya, Bu. Hari ini libur. Bu Ningsih melihat sekeliling. Pak Suryo mana? Ada di dalam, Bu. Bu Ningsih mengangguk lalu menarik kursi untuk duduk. Suaranya merendah. Kemarin Ibu dengar ceritanya, aku sedikit heran. Cerita apa, Bu? Bu Ningsih tersenyum tipis. Cerita soal beliau mau pindah ke rumah Budi, tapi sepertinya tidak jadi. Aku tidak berkomentar. Bu Ningsih menatapku, matanya sedikit menyelidik. Kamu tahu tidak? Awalnya beliau pikir pindah ke sana akan lebih enak, tapi setelah mendengar anaknya bicara baru sadar kalau setiap rumah punya ceritanya sendiri. Aku mengangguk. Iya, Bu. Saya juga berpikir begitu. Orang itu seringnya hanya melihat dari luar. Lanjut Bu Ningsih. Melihat apa-apa tampak indah. Tapi setelah tinggal bersama baru tahu, aku tersenyum tipis. Betul sekali, Bu. Bu Ningsih menatapku sejenak lalu berkata, Ibu bicara jujur, ya. Caramu kemarin itu sudah benar. Bukan karena uangnya, tapi agar beliau mengerti. Aku terdiam. Bu Ningsih melanjutkan, suaranya melambat. Tapi kamu juga harus memberinya jalan untuk kembali. Orang tua itu gengsinya tinggi. Kalimat itu membuatku berpikir. Bukan aku tidak pernah memikirkannya, tapi mendengarnya dari orang lain terasa lebih jelas. Malam itu saat suamiku pulang, aku menceritakan soal telepon Mas Budi. Mas Agung mendengarkan lalu menghela napas. Mas juga sudah menduga. Apa Mas merasa Bapak sudah mulai sadar? Ia mengangguk. Iya, tapi mungkin beliau juga sulit menerimanya. Aku berkata pelan. Aku tidak butuh beliau menerimanya seketika. Cukup beliau mengerti saja. Ia terdiam lalu bertanya, jadi kamu berencana memberikan uang bulanan lagi? Aku menatapnya sambil tersenyum tipis. Aku belum memutuskan. Masih marah, tanyanya lagi. Aku menggeleng. Tidak. Tapi aku ingin segalanya lebih jelas. Ia tidak bertanya lebih lanjut, tapi aku tahu ia sedang menunggu apa yang akan kulakukan. 2 hari kemudian, sebuah situasi tak terduga terjadi. Hari itu, aku pulang kerja lebih malam dari biasanya. Begitu masuk ke rumah, aku melihat Pak Suryo sedang duduk di meja makan. Di hadapannya ada sebuah buku tulis dan beberapa lembar kertas. Aku sedikit heran. Bapak sedang apa? Beliau mengangkat kepala. Bapak sedang mencatat pengeluaran. Aku tertegun. Untuk apa, Pak? Beliau menunjuk buku tulisnya. Listrik, air, belanja. Bapak coba hitung sebulan habis berapa. Aku berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa. Beliau melanjutkan, selama ini Bapak tidak pernah memperhatikan. Aku mendekat melihat ke dalam buku tulisnya. Tulisannya tidak rapi. Ada beberapa yang salah tulis, tapi aku bisa melihat beliau sedang berusaha. Aku berkata pelan, Bapak tidak perlu melakukan ini. Beliau menggeleng. Perlu. Beliau menatapku. Suaranya melambat. Bapak ingin tahu 8 juta itu sedikit atau banyak. Kalimat itu diucapkannya dengan sangat wajar. Tapi mendengarnya hatiku tiba-tiba terasa luluh. Bukan karena beliau mengakui kesalahan, tapi karena beliau mulai mencari tahu sendiri. Aku menarik kursi dan duduk di sampingnya. Sini biar Rina bantu. Beliau tidak menolak. Kami duduk di sana bersama-sama menghitung setiap pengeluaran. Listrik bulan ini berapa, air berapa, belanja harian kira-kira berapa. Kadang beliau bertanya, kenapa yang ini mahal sekali? Aku tersenyum. Harga-harga sekarang sudah beda, Pak. Kadang beliau salah tulis, aku memperbaikinya dengan lembut. Suasana saat itu tidak lagi berjarak, tapi seperti 2 orang yang sedang berusaha memahami satu masalah bersama. Malam itu, setelah semuanya selesai, beliau menutup buku tulisnya dan mengucapkan satu kalimat yang akan selalu kuingat. Mungkin 8 juta itu kurang. Aku tidak tertawa, hanya tersenyum tipis. Rina juga tidak pernah menghitungnya detail. Pak, kamu tidak bilang jadi Bapak tidak tahu, katanya. Aku menjawab, saya pikir selagi bisa dilakukan, ya dilakukan saja, Pak. Beliau terdiam. Lalu beliau berkata pelan, Bapak, minta maaf ya. Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk membuatku merasa segalanya mulai berubah.
Dan aku paham cerita ini sedang bergerak ke sebuah babak di mana aku dan ayah mertuaku sama-sama belajar sesuatu dari satu sama lain. Kalimat Bapak minta maaf yang diucapkan Pak Suryo malam itu tidak keras, tidak panjang, tapi membuatku terjaga sepanjang malam. Bukan karena aku sudah lama menantikan permintaan maaf itu, tapi karena aku tidak menyangka beliau akan mengucapkannya. Orang tua, terutama pria seperti ayah mertuaku terbiasa menjaga harga diri dan merasa benar. Jadi bagi mereka untuk mengakui kesalahan, apalagi sampai meminta maaf bukanlah hal yang mudah. Aku berbaring di samping suamiku, mata menatap langit-langit kamar. Mas Agung menoleh dan berbisik, "Belum tidur?" "Belum," jawabku pelan. Ia berbalik menghadapku. "Bapak bicara apa sampai kamu jadi kepikiran begini?" Aku menghela napas. "Bapak minta maaf." Ia sedikit terkejut. "Benarkah?" Aku mengangguk. "Iya," pelan sekali. Tapi aku mendengarnya dengan jelas. Ia terdiam beberapa detik lalu berkata, "Itu bagus, kan?" Aku menoleh padanya. Tapi aku jadi merasa sedikit sulit. "Sulit kenapa?" Aku berpikir sejenak lalu menjawab, "Jujur, aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Kalau aku terlalu lunak, aku takut segalanya kembali seperti dulu. Tapi kalau aku terlalu kaku, aku merasa bukan diriku sendiri." Ia menatapku, tatapannya melembut. "Jadilah dirimu sendiri saja. Tidak perlu dipaksakan." Aku tersenyum tipis. Aku juga berpikir begitu. Tapi di dalam hati aku tahu, mulai besok caraku bersikap akan menentukan banyak hal. Keesokan paginya aku bangun pagi seperti biasa. Memasak, menyeduh teh, membersihkan rumah, semuanya sama. Tapi ada satu hal yang berbeda. Saat aku meletakkan cangkir teh di hadapan beliau, beliau menatapku lalu berkata, "Terima kasih, Nduk." Aku sedikit tertegun. Selama ini beliau tidak pernah mengucapkan itu. Aku tersenyum. "Sama-sama, Pak." Beliau tidak berkata apa-apa lagi, tapi aku merasa suasana di rumah jauh lebih ringan. Hari-hari berikutnya, segalanya perlahan berubah dengan sangat alami. Tidak ada janji, tidak ada komitmen, tapi tindakannya nyata. Pak Suryo menjadi lebih proaktif. Suatu hari saat aku pulang kerja, kulihat beliau sudah menanak nasi. "Lo Bapak yang masak nasi?" tanyaku. "Iya, biar kamu pulang tinggal masak lauknya," katanya. Aku tersenyum. Wah, kalau begitu pekerjaan Rina jadi lebih ringan. Pernah juga saat aku sedang menyapu, beliau mengambil sapu lain dan ikut membantu. "Pak, biar Rina saja." Beliau menggeleng. "Kerja bareng biar cepat." Hal-hal kecil seperti itu sebelumnya tidak pernah ada, tapi sekarang membuat hatiku terasa hangat. Bukan karena pekerjaanku menjadi lebih ringan, tapi karena aku merasa beliau tidak lagi menganggap apa yang kulakukan sebagai hal yang wajar. Suatu sore saat aku sedang mengerjakan pembukuan, Pak Suryo membawa buku tulisnya yang kemarin. "Rina, coba lihatkan ini lagi." Aku mendekat dan melihat beliau sudah menambahkan beberapa catatan. "Ini Bapak catat belanja harian. Apa sudah benar?" Aku melihatnya lalu mengoreksi beberapa hal. Beliau mendengarkan dengan saksama mengangguk-angguk. "Oh, jadi sebulan habisnya lebih banyak dari yang Bapak kira." Aku tersenyum. "Sekarang apa-apa sudah naik harganya, Pak." Beliau terdiam sejenak lalu berkata, "Bapak kira 8 juta itu sudah banyak sekali." Aku tidak berkomentar. Beliau melanjutkan, suaranya melambat. "Sekarang Bapak baru mengerti, kamu saja yang tidak pernah bilang." Aku menatapnya dengan lembut. "Saya pikir dalam keluarga tidak perlu terlalu perhitungan, Pak." Beliau mengangguk. "Tapi kalau tidak mengerti malah jadi salah bicara." Kalimat itu diucapkannya dengan sangat tulus. Mendengarnya, hatiku terasa tenang. Tepat saat aku berpikir segalanya sudah stabil, sebuah situasi lain muncul yang membuatku dan beliau harus berhadapan sekali lagi. Hari itu hari Minggu. Siang hari, Mas Budi dan Mbak Santi datang lagi. Kali ini bukan hanya membawa buah, tapi juga sekantong besar makanan. Jadi Mbak Santi tersenyum ceria. "Hari ini Rina tidak usah masak, ya? Mbak sudah beli lauk." Aku tersenyum. Wah, kalau begitu Rina jadi santai. Semua orang duduk makan bersama. Suasananya cukup ceria. Tapi aku perhatikan kali ini Pak Suryo tidak lagi menunjukkan antusiasme berlebihan seperti dulu.
Beliau tetap mengobrol, tetap tertawa, tapi tidak ada lagi kesan memihak yang jelas. Saat sedang makan, Mas Budi kembali berkata, "Pak, kalau nanti Bapak ingin tinggal di rumah kami, bilang saja. Kami bisa atur." Kalimat ini diucapkannya lebih ringan dari sebelumnya. Mbak Santi juga mengangguk, "Iya, Pak, kami selalu siap." Aku tidak berkata apa-apa. Aku melirik ke arah Pak Suryo. Beliau meletakkan sendoknya, mengelap mulut, lalu berkata perlahan, "Tidak usah, Bapak di sini saja." Seluruh meja makan sedikit terdiam. Mas Budi bertanya, "Kenapa, Pak?" Beliau menatap putranya, suaranya tenang. "Dimanapun sama saja, tapi di sini Bapak sudah terbiasa." Mbak Santi tersenyum, "Artinya Bapak merasa nyaman di sini." Beliau mengangguk. Lalu beliau menambahkan satu kalimat yang membuatku sedikit terkejut. "Lagi pula, di sini ada yang lebih mengerti Bapak." Kalimat itu tidak ditujukan padaku, tapi aku tahu beliau sedang membicarakanku. Aku tidak berkata apa-apa, hanya menunduk melanjutkan makan. Tapi di dalam hatiku ada perasaan yang sulit dijelaskan. Selesai makan, saat semua orang sedang minum teh, Mbak Santi menoleh padaku, suaranya lembut. "Rina, Mbak minta maaf ya." Aku heran. "Loh, kenapa minta maaf, Mbak?" Ia tersenyum, tapi tatapannya lebih tulus dari sebelumnya. "Mbak pikir-pikir, kadang Mbak tidak sengaja membuatmu tidak nyaman." Aku menatapnya. Aku tidak tahu seberapa tulus ucapannya, tapi aku tidak ingin memperpanjang masalah. "Sudah, Mbak. Yang lalu biarlah berlalu." Ia mengangguk. "Iya, Mbak juga berharap keluarga kita selalu rukun." Aku tersenyum tipis. "Amin." Malam itu setelah Mas Budi dan Mbak Santi pulang, rumah kembali sunyi. Pak Suryo sedang menonton televisi. Aku selesai membereskan dapur, hendak masuk ke kamar. Ketika beliau memanggil Rina. "Iya, Pak." Beliau menatapku. "Uang bulananmu simpan saja." Aku sedikit terkejut. Pak." "Bapak tidak perlu." Lanjutnya aku berdiri di sana tanpa bicara. Beliau menjelaskan, "Bapak kan ada uang pensiun. Selama ini tidak pernah diperhatikan. Ternyata cukup juga." Aku menatapnya dengan lembut. "Tapi uang itu kan untuk membantu Bapak juga." Beliau menggeleng. "Simpan saja. Siapa tahu nanti ada keperluan." Kalimat itu bukan penolakan, tapi sebuah bentuk berbagi. Aku tersenyum. "Baiklah, Pak. Kalau begitu Rina simpan." Malam itu aku berbaring sambil berpikir lama. Bukan karena masalah uang, tapi karena aku menyadari satu hal. Tidak selamanya diam itu baik dan tidak selamanya keras kepala itu benar. Yang terpenting adalah waktu yang tepat, cara yang tepat, dan yang utama menjaga rasa saling menghormati. Aku tahu cerita ini belum berakhir, tapi kali ini aku tidak lagi merasa harus berkonfrontasi, melainkan bersama-sama melangkah ke arah yang berbeda. Setelah ayah mertuaku berkata, "Uang bulananmu simpan saja," aku pikir segalanya akan benar-benar tenang. Tapi kehidupan keluarga tidak sesederhana itu. Terkadang suasana yang terlalu tenang justru melahirkan pemikiran baru, situasi baru yang tidak terduga. Dan memang benar, hari-hari berikutnya Pak Suryo berubah drastis. Beliau tidak lagi menyinggung soal uang, tidak lagi membandingkanku dengan Mbak Santi. Bahkan kadang terlihat sedikit canggung jika bicara soal keuangan. Seolah takut menyinggungku lagi. Tapi justru hal itu yang membuatku mulai berpikir. Suatu sore saat aku pulang kerja, kulihat beliau sedang duduk di teras. Tangan memegang kipas anyaman, mata menatap ke gang kecil di depan rumah. Suasananya sangat damai, tapi aku bisa merasakan beliau sedang memikirkan sesuatu. Aku meletakkan tasku dan duduk di sampingnya. "Bapak lagi santai?" Beliau mengangguk. "Iya, angin sore enak." Aku duduk diam sejenak lalu berkata pelan, "Akhir-akhir ini Bapak tidak pernah menyinggung soal uang lagi." Beliau menoleh sedikit terkejut. "Kan Bapak sudah bilang kamu simpan saja." Aku tersenyum. "Iya, Pak. Tapi rasanya aneh." Beliau mengerutkan kening. "Aneh, bagaimana?" Aku menjawab, "Jujur aneh. Karena dulu Bapak sangat memperhatikan hal itu, sekarang tiba-tiba tidak. Jadi rasanya tidak terbiasa." Beliau terdiam beberapa detik lalu menghela napas. "Dulu Bapak berpikirnya beda." Aku tidak menyela. Beliau melanjutkan, "Bapak hanya melihat dari luar. Apa yang orang lain lakukan. Bapak kira itu yang benar.
Tapi sekarang Bapak sadar tidak sesederhana itu. Aku mengangguk. Iya, Pak. Beliau menoleh padaku, suaranya melambat. Tapi jangan karena itu kamu jadi menjaga jarak dengan Bapak. Kalimat itu membuatku sedikit terkejut. Aku bertanya balik, loh, kenapa Bapak berpikir begitu? Beliau menunduk menatap tangannya, berkata pelan, Bapak merasa kamu jadi lebih jarang bicara dengan Bapak. Aku tertegun. Aku tidak menyadarinya sampai beliau mengatakannya. Aku berpikir sejenak lalu menjawab, mungkin karena saya takut kalau banyak bicara nanti malah salah lagi, Pak. Beliau menggeleng. Bukan begitu. Lalu beliau menatapku. Kali ini tatapannya sangat jelas. Bapak tidak mau kamu memperlakukan Bapak seperti orang lain. Kalimat itu diucapkannya sangat pelan, tapi mendengarnya, hatiku terasa sedikit berat. Aku tersenyum tipis. Saya tidak pernah menganggap Bapak orang lain kok. Beliau tidak berkata apa-apa lagi. Tapi aku tahu ada banyak hal yang ingin ia sampaikan. Malam itu saat makan, aku menceritakannya pada suamiku. Mas Agung mendengarkan dengan saksama. Bapak bilang begitu berarti beliau banyak berpikir. Aku mengangguk. Aku juga merasa begitu. Apa kamu merasa sedikit menjaga jarak? Tanyanya. Aku terdiam sejenak lalu menjawab jujur. Iya. Kenapa aku menghela napas? Karena aku tidak mau kembali seperti dulu. Aku takut kalau aku terlalu dekat, terlalu sabar, segalanya akan terulang lagi. Ia mengangguk. Mas mengerti, tapi aku juga tidak mau membuat Bapak merasa dijauhi. Lanjutku. Ia menatapku sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, kamu harus mencari jalan tengahnya. Aku tertawa. Jalan tengah itu yang paling sulit, Mas. Sulit tapi bisa, katanya sambil tersenyum. Hari-hari berikutnya aku mulai sedikit mengubah caraku bersikap. Bukan kembali seperti dulu, tapi lebih proaktif dengan tetap menjaga batasan. Misalnya, pagi hari aku tidak hanya meletakkan cangkir teh lalu pergi. Aku duduk sebentar dan bertanya, Bapak hari ini ada rencana kemana? Tidak, di rumah saja, jawabnya. Baiklah, nanti siang Rina masakkan sayur asem. Ya, Bapak kan suka. Beliau mengangguk, matanya tampak lebih ceria. Obrolan-obrolan kecil seperti itu perlahan mulai muncul kembali. Tidak banyak, tapi cukup untuk mendekatkan jarak. Suatu sore saat aku sedang menyiapkan makan malam, Pak Suryo tiba-tiba berkata, coba ajari Bapak masak sayur asem. Aku menoleh sedikit heran. Loh, Bapak mau masak? Beliau mengangguk. Iya, biar lain kali Bapak bisa masak sendiri. Aku tersenyum. Baiklah, sini Pak. Biar Rina ajari. Kami berdiri berdampingan di dapur. Aku menunjukkan langkah demi langkah dari menumis bumbu hingga menakar asam. Beliau mengerjakannya dengan lambat. Kadang bertanya lagi, kenapa yang ini harus dimasukkan dulu? Biar wangi, Pak. Jelasku. Kadang garamnya terlalu banyak. Aku tertawa. Keasinan. Pak. Beliau ikut tertawa. Tinggal tambah air, kan? Suasana di dapur hari itu sangat ringan. Tidak ada ketegangan, tidak ada jarak. Hanya ada dua orang yang sedang melakukan sesuatu bersama. Namun, sebuah insiden kecil terjadi yang membuatku sadar bahwa belum semuanya benar-benar selesai. Hari itu aku pulang dari pasar, baru masuk ke rumah sudah mendengar Pak Suryo sedang berbicara di telepon. Iya, Santi itu memang baik. Aku tidak terlalu memperhatikan. Tapi kemudian beliau melanjutkan, tapi ya, setiap rumah kan beda-beda. Aku berhenti sejenak. Bukan karena kalimatnya salah, tapi karena aku sadar beliau masih menyinggung soal perbandingan. Meskipun tidak lagi setajam dulu, aku tidak berkomentar, hanya masuk ke dapur, tapi hatiku terasa sedikit berat. Malam itu saat makan, beliau tiba-tiba berkata, tadi Bapak bertemu Pak di depan gang. Oh iya, ada apa, Pak? Beliau tanya kenapa Bapak tidak jadi pindah ke rumah Budi. Aku terdiam. Beliau melanjutkan, Bapak bilang di sini juga baik-baik saja. Aku menatapnya. Beliau menambahkan, tapi ya orang lain tetap saja berpikir anak yang itu harusnya lebih merawat orang tua. Kalimat itu diucapkannya sangat pelan, tapi aku paham beliau masih terpengaruh oleh omongan orang lain. Aku meletakkan sendok dan menatapnya. Pak, apa yang orang lain katakan? Kita tidak bisa mengendalikannya. Beliau tidak membantah. Aku melanjutkan.
Yang penting di dalam rumah ini kita saling mengerti. Kalau kita hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, kita tidak akan pernah merasa cukup. Beliau terdiam. Sesaat kemudian beliau mengangguk. Iya. Malam itu aku berbaring sambil berpikir lama. Aku menyadari satu hal, perubahan tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari. Bahkan ketika beliau sudah banyak mengerti, kebiasaan dan cara berpikir lama masih ada dan tugasku bukan untuk memaksanya berubah seketika, tapi untuk menemaninya melangkah perlahan-lahan. Aku menoleh pada suamiku yang sudah tertidur. Aku tersenyum. Aku tahu cerita ini berjalan ke arah yang benar, tapi di depan sana masih ada jalan yang harus kutempuh dengan bijaksana untuk menjaga keseimbangan ini. Setelah hari itu, aku mengerti satu hal yang sangat jelas. Perubahan bukanlah sesuatu yang terjadi sekali lalu selesai. Terutama bagi orang tua seperti ayah mertuaku Pak Suryo. Setiap perubahan harus melewati lapisan-lapisan pemikiran dan kebiasaan lama yang menariknya kembali. Tapi tepat saat aku berpikir segalanya sedang berangsur stabil, sebuah situasi lain muncul, tidak besar, tidak gaduh, tapi cukup untuk menguji kembali keseimbangan yang baru saja kami bangun. Pagi itu, di tengah pekan saat aku sedang bersiap berangkat kerja, Bu Ningsih tetangga kami mampir membawa seikat kangkung. Rina, ini ibu ada kangkung dari kebun belakang. Aku menerimanya sambil tersenyum. Wah, terima kasih banyak, Bu. Bu Ningsih melongok ke dalam rumah, melihat Pak Suryo sedang membaca koran lalu menyapa, Pak Suryo, selamat pagi. Beliau mengangguk. Pagi. Bu Ningsih menarik kursi dan duduk memulai obrolan khas orang tua. Aku yang berdiri di dekatnya sambil merapikan tas ikut mendengarkan samar-samar. Sesaat kemudian Bu Ningsih mengucapkan kalimat yang tidak kuduga. Bapak sekarang sudah lebih tenang, ya? Dulu waktu saya dengar Bapak mengeluh menantu cuma diberi 8 juta dan dibanding-bandingkan saya yang dengar saja aneh. Aku tertegun. Aku tidak menyangka Bu Ningsih akan bicara selugas itu di hadapan mertuaku. Pak Suryo berdeham pelan. Waktu itu saya belum mengerti. Bu Ningsih tertawa. Sekarang sudah mengerti kan? Beliau mengangguk. Iya, sudah. Mendengar itu hatiku terasa sedikit lega. Tapi cerita belum berhenti di situ. Bu Ningsih menoleh padaku setengah bercanda setengah serius. Sekarang Rina tidak memberi uang lagi, kan? Aku tersenyum. Kami sedang mengatur ulang caranya, Bu. Bu Ningsih mengangguk-angguk. Iya, begitu baru benar. Uang itu bukan segalanya. Aku pikir obrolan akan berhenti di situ. Tapi tidak. Bu Ningsih menoleh lagi pada Pak Suryo dan menambahkan satu kalimat. Tapi Bapak juga harus akui Rina merawat Bapak seperti ini sudah sangat baik. Tidak semua menantu bisa begitu. Kalimat itu jika dulu mungkin akan ditanggapi berbeda oleh beliau. Tapi kali ini beliau terdiam beberapa detik lalu berkata, iya, dia banyak merawat saya. Aku yang berdiri di sana tidak berkata apa-apa, tapi di dalam hatiku ada sesuatu yang terasa hangat. Bukan karena dipuji, tapi karena beliau mengatakannya di depan orang lain. Setelah Bu Ningsih pulang, aku bersiap berangkat. Sebelum pergi, aku berkata pada beliau, Pak, kalau ada apa-apa di rumah, telepon Rina. Ya, beliau mengangguk. Iya, kamu berangkatlah. Aku melangkah keluar. Tapi saat baru saja menutup pintu, tiba-tiba aku berpikir. Entah kenapa hari ini aku merasa lebih tenang. Namun sore harinya saat aku pulang kerja, sebuah insiden kecil terjadi yang membuatku harus berpikir ulang. Baru masuk ke rumah, aku melihat ada sekantong buah di meja. Tak perlu bertanya, aku sudah tahu siapa yang membawanya. Aku masuk ke ruang tamu dan melihat Pak Suryo sedang duduk di sana. Sementara Mbak Santi sedang menuangkan air. Loh, Mbak mampir. Mbak Santi tersenyum. Iya. Menengok Bapak, aku mengangguk dan mempersilakannya duduk. Awalnya suasana masih biasa saja, tapi saat mengobrol, Mbak Santi tanpa sengaja menyinggung soal uang. Akhir-akhir ini sibuk sekali. Ya, Rina. Pekerjaan lancar. Lancar, Mbah. Jawabku. Ia tersenyum. Iya, Mbak. Lihat kamu banyak mengurus Bapak pasti capek. Belum sempat aku menjawab, ia melanjutkan, kalau Mbak sih lebih simpel, tinggal transfer uang. Beres. Kalimat itu diucapkannya dengan sangat ringan, tapi aku mendengar nada yang familiar. Aku tidak langsung bereaksi, hanya tersenyum.
Setiap orang kan caranya beda-beda. Mbak Santi mengangguk. Iya betul. Yang penting kan niatnya baik, terdengar tidak ada yang salah, tapi aku merasa percakapan ini mulai mengarah kembali ke jalur lama. Aku melirik ke arah Pak Suryo. Beliau diam, tidak bicara, tidak bereaksi. Tapi justru keheningan itulah yang membuatku waspada. Setelah Mbak Santi pulang, rumah kembali sunyi. Aku masuk ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Sesaat kemudian Pak Suryo masuk. Beliau berdiri di ambang pintu dapur menatapku. Aku menoleh. Bapak butuh sesuatu. Beliau menggeleng. Tidak. Lalu beliau berdiri di sana sejenak kemudian berkata, tadi waktu Santi bicara begitu, kamu perhatikan tidak? Aku berhenti menatapnya. Iya, Pak. Saya dengar. Bagaimana menurutmu? Tanyanya lagi. Aku berpikir sejenak lalu menjawab, jujur menurut saya biasa saja, Pak. Beliau menatapku seolah mengharapkan jawaban lain. Aku melanjutkan, tapi kalau mau dibanding-bandingkan lagi seperti dulu, saya rasa tidak perlu. Beliau terdiam. Aku kembali melanjutkan memasak. Sesaat kemudian beliau berkata, Bapak juga berpikir begitu. Aku tidak menoleh, tapi aku mendengarnya dengan sangat jelas. Beliau melanjutkan, dulu Bapak kira siapa yang memberi uang lebih banyak, itu yang lebih baik. Iya, Pak, jawabku pelan. Tapi sekarang Bapak sadar, bukan begitu. Aku berbalik menatapnya. Beliau berkata perlahan, tinggal bersama, mengurus setiap hari. Hal-hal kecil itu rasanya berbeda. Kalimat itu bukan pujian, tapi sebuah pengakuan. Aku tersenyum. Saya juga berpikir begitu, Pak. Malam itu saat makan suasananya sangat ringan. Tidak ada perbandingan, tidak ada kalimat yang membuat tidak nyaman. Hanya ada obrolan biasa. Hari ini di kantor capek tidak? Pekerjaan lancar, pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi bagiku sangat berharga. Namun cerita ini belum berhenti di situ. Sehari kemudian saat aku sedang di kantor, suamiku menelepon. Rina lagi sibuk sedang kerja, Mas. Ada apa tadi? Mas Budi telepon, katanya. Aku terdiam sejenak. Oh ya, ada apa? Dia bilang akhir-akhir ini Bapak banyak berubah. Aku tersenyum tipis. Aku juga merasa begitu. Mas Agung terdiam sejenak lalu berkata, tapi Mas Budi bertanya satu hal padaku. Apa itu, Mas? Ia menjawab perlahan. Dia tanya, apa kamu melakukan semua ini untuk mendidik Bapak? Aku berdiri terpaku di depan meja kerjaku. Pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Aku berkata pelan, Mas, jawab apa? Ia menghela napas. Mas bilang, tidak, kamu hanya ingin segalanya lebih jelas. Aku terdiam. Tapi Mas rasa Mas Budi belum sepenuhnya mengerti. Lanjutnya, aku mengangguk meskipun ia tidak bisa melihat. Iya, Mas. Masalah ini tidak semua orang bisa langsung paham. Kamu sedih tidak? Tanyanya. Aku berpikir sejenak lalu menjawab, jujur, tidak sedih. Tapi aku jadi berpikir bagaimana caranya agar semua orang mengerti dengan benar. Iya. Mas juga berpikir begitu, katanya. Panggilan berakhir. Aku duduk di sana sambil berpikir lama. Aku menyadari satu hal. Bukan hanya ayah mertuaku yang perlu berubah, tapi orang-orang di sekitarnya juga melihat cerita ini dari sudut pandang yang berbeda. Dan jika aku tidak hati-hati, aku bisa dengan mudah disalahpahami. Aku menghela napas. Aku tahu bagian selanjutnya dari cerita ini bukan hanya antara aku dan Bapak lagi, tapi melibatkan seluruh keluarga. Dan kali ini aku harus benar-benar jernih agar tidak melenceng dari niat awalku. Setelah telepon dari suamiku hari itu, aku mengerti satu hal. Cerita antara aku dan ayah mertuaku bukan lagi masalah pribadi di dalam rumah. Cerita ini sudah menyebar keluar sampai ke Mas Budi, Mbak Santi, dan orang-orang di sekitar. Dan jika sudah menjadi konsumsi banyak orang, kalau aku tidak teguh, maknanya bisa dengan mudah dibelokkan. Aku tidak mau dicap sebagai menantu yang mendidik mertuanya, apalagi mengubah segalanya menjadi ajang menang kalah. Aku hanya ingin semuanya kembali ke tempat yang semestinya. Tapi untuk itu tidak cukup hanya satu pihak yang berusaha. Sore itu aku pulang lebih awal dari biasanya. Begitu masuk kulihat Pak Suryo sedang menonton televisi, tapi tatapannya kosong. Aku meletakkan tas dan mendekat. Bapak lagi nonton apa berita? Jawabnya aku duduk di sampingnya.
Sesaat kemudian aku berkata, tadi Mas Budi telepon Mas Agung. Beliau menoleh padaku. Dia bilang apa? Aku tidak berbelit-belit. Dia bertanya, apa saya melakukan semua ini untuk mendidik Bapak? Kalimat itu kucapkan dengan tenang. Mendengarnya, wajah beliau sedikit menekcana. Mendidik apa? Siapa yang bilang begitu? Aku menjawab dengan lembut. Saya juga tidak tahu bagaimana pemikirannya. Tapi mungkin dari luar orang mudah menafsirkan seperti itu. Beliau terdiam. Aku melanjutkan. Saya tidak punya niat untuk mendidik siapapun, Pak. Saya hanya ingin segalanya lebih jelas. Beliau menatapku, tatapannya terasa berat, tapi orang lain berpikirnya begitu. Aku tersenyum tipis. Namanya juga urusan keluarga, Pak. Kalau sudah keluar, setiap orang bisa punya penafsirannya sendiri. Beliau tidak berkata apa-apa lagi, tapi aku melihat beliau mulai berpikir. Malam itu saat makan, beliau tiba-tiba bertanya, Rina, coba jawab jujur pertanyaan Bapak. Aku meletakkan sendokku. Iya, Pak. Beliau menatap lurus ke arahku. Waktu itu kamu bilang mau berhenti memberi uang. Apa itu memang untuk membuat Bapak berubah? Pertanyaan itu aku tahu cepat atau lambat akan datang. Aku tidak menghindar. Aku berpikir beberapa detik lalu menjawab jujur. Sebagian. Iya, Pak. Beliau tertegun. Aku melanjutkan. Suaraku tetap pelan, tapi bukan untuk mendidik Bapak, melainkan agar Bapak bisa memahami perasaan saya. Beliau terdiam. Aku menjelaskan lebih lanjut. Saya tidak mau berdebat. Saya juga tidak mau banyak bicara. Jadi saya memilih cara agar Bapak bisa melihatnya sendiri. Beliau menghela napas. Jadi kamu memang ada niatnya. Aku mengangguk. Iya, tapi niat saya bukan untuk menang kalah. Saya hanya tidak mau disalahpahami lagi. Beliau tidak berkata apa-apa. Suasana di meja makan menjadi hening, tapi bukan tegang. Rasanya seperti kami sedang masuk ke lapisan yang lebih dalam. Selesai makan, aku membereskan dapur. Saat keluar ke ruang tamu, kulihat beliau masih duduk di sana. Tidak menyalakan televisi, hanya duduk dengan kedua tangan bertaut. Aku duduk di sampingnya, tidak bicara. Sesaat kemudian beliau bersuara, Bapak mau tanya satu hal lagi. Iya, Pak. Kalau waktu itu Bapak tidak berubah, apa kamu benar-benar akan berhenti memberi uang? Pertanyaan ini tidak mudah. Aku berpikir lalu menjawab, jujur. Iya, Pak. Beliau menoleh sedikit terkejut. Aku melanjutkan bukan karena uangnya, tapi karena jika saya terus melakukan sesuatu tanpa dihargai, saya merasa itu tidak benar. Beliau terdiam sangat lama. Aku juga tidak menambahkan apa-apa. Sesaat kemudian beliau berkata pelan, Bapak mengerti. 2 hari kemudian, sebuah kejadian lain terjadi yang membuatku sadar cerita ini menyebar lebih luas dari yang kubayangkan. Sore itu saat aku sedang memasak, Mbak Santi menelepon. Rina lagi sibuk di rumah, Mbak, ada apa, Mbak? Mau ke sana sebentar. Mau bicara. Katanya aku. Sedikit heran tapi tetap menjawab. Silakan, Mbak. Sekitar setengah jam kemudian Mbak Santi datang. Tidak membawa apa-apa, tidak tersenyum ceria seperti biasanya. Ia duduk dan menatapku. Mbak mau bicara terus terang sama kamu. Aku mengangguk. Silakan, Mbak. Ia menarik napas. Kamu melakukan semua ini untuk membuktikan sesuatu. Ya, aku menatapnya. Tidak terburu-buru menjawab. Ia melanjutkan, Mas Budi bilang padaku, kamu sedang ingin menunjukkan pada semua orang bahwa kamu benar. Aku tersenyum tipis. Kalau saya ingin membuktikan sesuatu, cara saya akan berbeda, Mbak. Ia sedikit mengerutkan kening. Maksudmu? Aku menjawab perlahan. Saya tidak menjelek-jelekan siapapun. Saya tidak menceritakan masalah ini keluar. Saya hanya mengubah cara saya bertindak. Ia terdiam. Aku melanjutkan. Kalau saya ingin menang kalah, saya pasti sudah bicara lebih banyak. Ia menatapku sejenak. Lalu berkata, tapi caramu ini membuat semua orang berpikir lain. Aku mengangguk. Saya tahu, Mbak. Kamu tidak takut disalahpahami, tanyanya. Aku tersenyum. Takut. Tapi kalau karena takut lalu tidak melakukan apa-apa, maka tidak akan ada yang berubah. Ia terdiam. Suasana di antara kami saat itu tidak tegang tapi sangat jujur.
Ia tidak lagi bicara dengan gaya lembut dan diplomatis seperti biasanya, tapi bicara dari hati. Sesaat kemudian, ia menghela napas. Sejujurnya, Mbak juga merasa ada yang kurang benar dari sisi Mbak. Aku sedikit terkejut. Mbak kira dengan memberi uang banyak itu sudah cukup, lanjutnya. Tapi sekarang Mbak sadar tidak sesederhana itu. Ia menatapku. Bapak tinggal bersamamu. Kamu yang merawatnya setiap hari. Sementara Mbak hanya sesekali datang. Aku menjawab dengan lembut. Setiap orang kan kondisinya beda-beda. Mbak, ia menggeleng. Tidak. Mbak harus introspeksi diri. Percakapan itu berakhir tidak lama kemudian. Mbak Santi pulang. Tapi aku tahu ada sesuatu yang telah berubah bukan hanya dari sisi ayah mertuaku. Malam itu saat makan, Pak Suryo tiba-tiba bertanya, "Tadi Santi ke sini?" Aku mengangguk. "Iya, Pak. Mampir sebentar." "Bicara apa?" Aku tersenyum tipis. "Bicara soal keluarga saja, Pak." Beliau tidak bertanya lebih lanjut, tapi aku melihat tatapannya lebih ringan. Malam itu aku berbaring sambil berpikir lama. Aku menyadari satu hal. Ada perubahan yang awalnya hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi kemudian justru membuat orang lain ikut bercermin. Dan jika kita bisa menjaga ketenangan dan kejernihan, cerita ini bukan lagi soal benar atau salah, tapi akan bergerak menuju saling pengertian. Aku menghela napas pelan. Aku tahu bagian tersulit dari cerita ini mungkin sudah berlalu. Tapi untuk sebuah akhir yang utuh, aku masih butuh satu langkah lagi. Langkah yang bukan untuk membuktikan, tapi untuk menyatukan kembali semuanya. Setelah percakapan dengan Mbak Santi, aku menyadari satu hal yang sangat jelas. Cerita ini bukan lagi hanya tentang hubunganku dengan ayah mertua, tapi sudah menyentuh cara setiap anggota keluarga memandang satu sama lain. Namun, yang paling membuatku berpikir bukanlah soal siapa yang benar atau salah, melainkan bagaimana caranya agar setelah semua ini kami bisa kembali duduk bersama dengan nyaman. Aku tidak ingin menang. Aku hanya ingin segalanya kembali pada tempatnya. Suatu pagi di awal pekan saat aku sedang bersiap berangkat kerja, Pak Suryo memanggilku. "Rina, sini duduk sebentar." Aku sedikit heran tapi tetap duduk. Beliau menatapku, tangan memegang buku tulisnya yang tempo hari. "Bapak sudah hitung ulang." Aku tersenyum tipis. "Hitung apa, Pak?" Beliau membuka buku tulisnya, menunjuk pada angka-angka pengeluaran listrik, air, dan belanja. Kalau dihitung detail sebulan itu tidak cukup 8 juta. Aku mengangguk. "Saya juga menduga begitu, Pak. Bapak punya uang pensiun tapi juga tidak banyak lebihnya." Lanjutnya. Aku diam mendengarkan. Beliau mengangkat kepala dan menatap lurus ke arahku. "Bapak ingin kita bicara terus terang." Kalimat itu menarik perhatianku. "Maksud Bapak?" Beliau berkata perlahan. "Dulu Bapak menerima uang darimu, tapi tidak sepenuhnya paham. Sekarang Bapak tidak mau seperti itu lagi." Aku menunggu kelanjutannya. "Bapak tidak mau kamu memberi uang, tapi hatimu tidak nyaman. Tapi Bapak juga tidak mau kita hidup tanpa kejelasan." Aku mengerti maksudnya. Aku bertanya balik. "Jadi bagaimana baiknya menurut Bapak?" Beliau berpikir sejenak lalu berkata, "Setiap bulan kita sepakati bersama satu jumlah. Bukan kamu yang memberi pada Bapak, tapi kita sama-sama berkontribusi untuk kebutuhan rumah." Aku menatapnya. Caranya bicara sudah berbeda. "Bukan lagi kamu harus memberi, tapi kita bersama-sama." Aku tersenyum. "Saya rasa itu ide yang bagus, Pak." Beliau mengangguk. "Kalau begitu kita hitung ulang dari awal." Pagi itu kami berdua duduk bersama. Bukan dalam suasana tegang, tapi seperti dua orang yang sedang mengatur urusan bersama. Aku mengambil kertas dan pulpen. "Menurut Bapak, kira-kira berapa yang cukup untuk sebulan?" Beliau tidak langsung menjawab. Beliau melihat buku tulisnya lalu berkata, "Bapak rasa sekitar 10 juta sudah cukup." Aku sedikit terkejut bukan karena jumlahnya, tapi karena beliau yang proaktif mengatakannya. "Bapak yakin?" Beliau mengangguk. "Iya, tapi bukan kamu yang menanggung semuanya." Aku menatapnya. Beliau melanjutkan, "Bapak ikut berkontribusi dari uang pensiun. Kamu juga berkontribusi, jadi kita sama-sama bertanggung jawab." Kalimat itu terasa sangat berbeda. Aku tersenyum. "Saya setuju, Pak. Itu sangat adil."
Beliau menatapku dan bertanya lagi, apa tidak memberatkanmu? Aku menggeleng. Tidak, Pak. Kalau sudah disepakati dengan jelas begini, saya malah merasa lebih ringan. Beliau mengangguk. Pagi itu saat aku berangkat kerja, hatiku terasa jauh lebih lapang. Bukan karena masalah uangnya selesai, tapi karena cara kami berkomunikasi sudah berubah. Namun cerita belum berhenti di situ. Sore harinya saat aku sedang bekerja, suamiku menelepon lagi. Rina lagi sibuk sedang kerja, Mas. Ada apa tadi? Mas Budi telepon katanya. Aku terdiam sejenak. Oh ya, ada apa? Dia tanya bagaimana kabar Bapak akhir-akhir ini. Aku tersenyum tipis. Pasti dia juga penasaran. Mas Agung menghela napas. Bukan cuma itu, dia mau mengundang kita semua makan bersama akhir pekan ini. Aku sedikit terkejut. Loh, kenapa tiba-tiba, Mas Rasa? Setelah semua yang terjadi, dia ingin bicara dengan jelas, katanya. Aku terdiam. Bagaimana menurutmu? Aku berpikir sejenak lalu menjawab, menurutku itu bagus. Kamu tidak merasa canggung? Tanyanya lagi. Aku tersenyum. Tidak. Mas, menghindar juga tidak akan menyelesaikan apa-apa. Iya, Mas juga berpikir begitu, katanya. Malam itu saat makan, suamiku menyampaikan undangan itu pada ayahnya. Pak, akhir pekan ini Mas Budi mengundang kita semua makan bersama. Pak Suryo sedikit heran. Dia yang mengundang? Iya, Pak. Beliau terdiam sejenak lalu bertanya, bagaimana menurutmu? Suamiku menjawab, menurut saya sebaiknya kita datang. Beliau menoleh padaku. Rina, bagaimana menurutmu? Aku tersenyum. Saya rasa itu ide yang baik, Pak. Sudah lama keluarga kita tidak kumpul bersama. Beliau mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita datang. Hari-hari berikutnya aku tidak mempersiapkan apa-apa. Hanya sebuah acara makan biasa. Tapi di dalam hati aku tahu pertemuan itu tidak akan sederhana. Itu akan menjadi sebuah langkah untuk membuat segalanya lebih jernih. Akhir pekan pun tiba. Sore itu aku, suamiku, dan Bapak pergi ke rumah Mas Budi. Rumah mereka lebih luas, terang, dan perabotannya tertata rapi. Mbak Santi membuka pintu sambil tersenyum lembut. Bapak sudah datang. Ayo, Rina, masuk. Aku mengangguk. Iya, Mbak. Awalnya suasana cukup santai, tapi aku bisa merasakan semua orang sedang menunggu sesuatu. Makanan dihidangkan, kami semua duduk di meja makan. Setelah makan beberapa saat, Mas Budi meletakkan sendoknya dan menatap ayahnya. Pak, saya mau bicara sebentar. Suasana seketika menjadi lebih serius. Pak menatap putranya. Bicaralah. Mas. Budi menarik napas. Soal yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, saya rasa kita perlu bicara dengan jelas. Aku menatapnya. Aku tahu inilah momen di mana segalanya akan diungkapkan. Dan kali ini aku tidak menghindar. Aku duduk tegak mendengarkan. Karena aku tahu langkah selanjutnya dari cerita ini akan menentukan bagaimana keluarga ini akan terus berjalan bersama. Suasana di meja makan saat itu terasa melambat. Suara sendok yang beradu dengan piring pun seolah merendah. Semua orang menjaga sikap. Seolah takut satu gerakan kasar pun bisa mengubah arah pembicaraan. Mas Budi meletakkan sendoknya, kedua tangan bertaut di atas meja, menatap ayahnya. Pak Suryo, Pak, saya bicara jujur ya. Beberapa waktu ini saya juga banyak berpikir. Pak Suryo tidak berkata apa-apa, hanya menatap putranya. Mas Budi melanjutkan. Awalnya waktu saya dengar Rina bilang mau berhenti memberi uang, saya merasa itu tidak benar. Saya pikir dia keterlaluan. Aku duduk diam, tidak menyela. Mbak Santi juga tidak bicara, hanya menunduk menatap mangkuknya. Mas Budi menghela napas, tapi setelah mendengar dari banyak pihak dan saya sendiri merenung, saya sadar kalau pemahaman saya juga belum lengkap. Belum lengkap apanya? Tanya Pak Suryo. Mas Budi menatap lurus pada ayahnya. Belum lengkap memahami urusan di rumah kita sendiri, Pak. Kalimat itu diucapkannya tidak keras, tapi sangat jelas. Aku melihat Pak Suryo sedikit tertegun. Mas Budi melanjutkan, saya selalu berpikir siapa yang memberi uang lebih banyak, dialah yang lebih berbakti. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa tinggal bersama itu berbeda. Mbak Santi akhirnya angkat bicara dengan lembut. Iya, Pak. Kami juga hanya melihat dari luar.
Aku masih diam bukan karena tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi karena aku tahu saat ini tidak perlu banyak bicara. Mas Budi menoleh padaku. Rina, saya bicara jujur. Ya, awalnya saya pikir kamu sedang membuat masalah untuk membuktikan sesuatu. Aku menatapnya dan mengangguk pelan. Iya, Mas. Saya mengerti. Tapi sekarang saya sadar. Lanjutnya kamu hanya ingin segalanya lebih jelas. Aku tersenyum tipis. Benar, Mas. Suasana di meja makan mulai sedikit mencair. Pak Suryo akhirnya bersuara. Nadanya tidak lagi setegang sebelumnya, lebih lambat dan penuh pertimbangan. Jadi menurut kalian, di mana letak kesalahan Bapak? Pertanyaan itu jika dilontarkan dulu, pasti akan membuat suasana tegang. Tapi kali ini tak ada yang terburu-buru menjawab. Mas Budi menunduk ke meja lalu berkata, Bapak tidak sepenuhnya salah, Pak. Tapi pandangan Bapak belum menyeluruh. Maksudnya, tanya beliau. Bapak hanya melihat pada uang, tapi tidak melihat pada siapa yang ada di samping Bapak setiap hari. Kalimat itu diucapkannya dengan sangat terus terang. Aku yang mendengarnya sedikit terkejut. Bukan karena isinya, tapi karena ia mengucapkannya di hadapan semua orang. Pak Suryo terdiam. Mbak Santi dengan lembut menambahkan, Pak, kami tidak tinggal bersama, jadi kami tidak sepenuhnya paham. Tapi sekarang kami sadar Rina melakukan jauh lebih banyak dari yang kami kira. Aku menatapnya. Tatapan Mbak Santi kali ini bukan lagi sekadar basa-basi, tapi tulus. Pak Suryo meletakkan sendoknya. Beliau menatap semua orang satu persatu lalu berhenti padaku. Rina, coba kamu bicara. Bagaimana menurutmu? Aku menarik napas perlahan. Aku tidak ingin pertemuan ini menjadi ajang pembelaan diri, tapi aku juga tidak bisa terus diam. Aku berkata perlahan. Menurut saya tidak ada yang sepenuhnya salah, Pak. Semua orang menatapku. Aku melanjutkan. Hanya saja setiap orang melihat dari sudut pandangnya masing-masing. Kalau sudut pandangnya berbeda, mudah terjadi salah paham. Jadi menurutmu Bapak salah paham di mana? Tanya Pak Suryo. Aku menatapnya, suaraku tetap lembut. Bapak salah paham karena menggunakan satu standar untuk menilai semua hal. Beliau terdiam. Mbak Santi memberi uang banyak. Itu adalah caranya. Saya tinggal bersama dan mengurus hal-hal kecil setiap hari. Itu adalah cara saya. Keduanya tidak bisa dibandingkan. Mas Budi mengangguk pelan. Mbak Santi juga tidak membantah. Aku menambahkan, tapi saat dibanding-bandingkan, apapun yang dilakukan jadi terasa tidak benar lagi. Hening selama beberapa detik. Bukan karena tegang, tapi karena semua orang sedang mendengarkan. Pak Suryo menghela napas panjang. Bapak mengerti. Kalimat itu diucapkannya tidak cepat, seolah harus melalui banyak pemikiran. Beliau menatapku. Dulu Bapak kira masukan Bapak itu untuk kebaikan, tapi ternyata malah membuatmu tidak nyaman. Aku menjawab dengan lembut. Saya juga tidak pernah mengatakannya, jadi Bapak tidak tahu. Beliau mengangguk. Iya, itu juga salah, Bapak. Mas Budi menyela, suaranya lebih ringan. Bukan salah, Pak. Hanya belum saling mengerti saja. Mbak Santi tersenyum tipis. Yang penting sekarang sudah mengerti. Suasana di meja makan mulai berubah drastis. Bukan lagi sekadar basa-basi, tapi benar-benar saling memahami. Pak Suryo menoleh pada Mas Budi. Soal pindah ke rumahmu. Mas Budi dengan cepat berkata, Pak, kalau Bapak mau kami akan tetap siapkan. Beliau menggeleng. Tidak perlu. Semua orang sedikit terkejut. Beliau melanjutkan, Bapak sudah terbiasa di rumah. Yang penting bukan tinggal di mana, tapi bagaimana cara kita hidup. Kalimat itu diucapkannya dengan sangat jelas. Aku menatapnya. Di dalam hatiku ada perasaan yang sangat ringan. Selesai makan, semua orang pindah ke ruang tamu untuk minum teh. Suasananya kini berbeda. Santai, tidak ada lagi kecanggungan. Mbak Santi menoleh padaku sambil tersenyum. Rina, lain kali kalau kesini lebih awal ya. Nanti Mbak ajari buat kue. Aku tersenyum. Iya, Mbak. Saya mau belajar. Mas Budi menatap suamiku. Sudah lama kita tidak ngobrol berdua. Suamiku tersenyum. Iya, Mas. Kapan-kapan mampir ke rumah, segalanya kembali seperti keluarga normal. Tak ada yang menyinggung masalah lama, tapi semua orang paham masalah itu sudah selesai.
Dalam perjalanan pulang, kami bertiga duduk di dalam mobil. Hening sejenak, lalu Pak Suryo bersuara. Hari ini Bapak merasa lega. Aku tersenyum. Saya juga, Pak. Suamiku menimpali. Namanya juga keluarga. Kalau bisa dibicarakan, pasti ada jalan keluarnya. Beliau mengangguk. Iya. Lalu beliau menoleh padaku. Rina. Iya, Pak. Bapak berterima kasih ya. Aku sedikit tertegun. Aku berkata pelan, saya tidak melakukan apa-apa yang besar kok, Pak. Beliau menggeleng. Ada kamu melakukan hal yang benar. Kalimat itu diucapkannya dengan sangat mantap. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Tapi di dalam hatiku ada perasaan yang sangat jelas. Bukan kemenangan, tapi segalanya telah kembali pada tempatnya. Malam itu aku berbaring tanpa banyak berpikir seperti sebelumnya. Tak ada lagi pertanyaan, tak ada lagi kekhawatiran, hanya ada perasaan ringan. Aku tahu cerita ini sudah mendekati akhir, tapi akhir itu bukanlah sebuah penutupan, melainkan sebuah awal yang baru, sebuah cara hidup yang baru bagi keluarga ini. Setelah makan malam di rumah Mas Budi, aku pikir segalanya sudah benar-benar selesai. Bukan selesai sementara, tapi selesai dengan cara di mana semua orang telah saling memahami. Tidak ada lagi pandangan yang miring seperti sebelumnya. Tapi kemudian aku sadar, saling mengerti bukan berarti segalanya akan otomatis berjalan mulus. Mengerti adalah satu hal, menjaga keseimbangan dalam jangka panjang adalah hal lain dan hari-hari berikutnya membuktikannya. Keesokan paginya aku bangun seperti biasa. Saat sedang memasak, ku dengar Pak Suryo sedang berbicara di telepon. Iya, saya masih di rumah yang lama, tidak pindah. Aku menduga beliau sedang berbicara dengan salah seorang temannya. Sesaat kemudian beliau melanjutkan. Bukan anak-anak tidak mau mengurus, tapi setiap rumah punya caranya masing-masing. Aku yang sedang di dapur, tangan masih memotong sayuran, tapi hatiku sedikit terenyuh. Bukan karena kalimatnya salah, tapi karena aku sadar beliau masih harus menjelaskan pada orang lain. Dan hal itu menunjukkan bahwa beliau masih terpengaruh oleh pandangan orang luar. Siang itu saat makan, aku bertanya dengan lembut, tadi pagi Bapak telepon dengan siapa? Pak Ret, jawabnya. Oh ya, ada apa, Pak? Beliau tanya kenapa Bapak tidak jadi pindah ke rumah Budi. Aku terdiam. Beliau menatapku lalu melanjutkan, Bapak bilang di sini juga baik-baik saja. Aku tersenyum tipis. Yang penting Bapak merasa begitu. Beliau mengangguk, tapi kemudian beliau menambahkan satu kalimat. Tapi ya orang lain tetap saja punya pandangannya sendiri tentang bagaimana anak seharusnya merawat orang tua. Aku meletakkan sendokku, menatapnya, suaraku tetap lembut. Pak, apa yang orang lain pikirkan? Kita tidak bisa mengendalikannya. Beliau tidak membantah. Aku melanjutkan. Tapi bagaimana kita hidup? Kita yang tahu. Kalau kita hidup hanya untuk memenuhi apa kata orang, kita tidak akan pernah merasa cukup. Beliau terdiam. Sesaat kemudian beliau mengangguk. Iya. Sore itu saat aku pulang kerja, kulihat beliau sedang duduk di teras memegang buku tulisnya yang lama. Aku mendekat. Bapak lagi lihat-lihat buku catatan. Beliau mengangguk. Iya. Bapak lihat-lihat lagi pengeluaran. Aku duduk di sampingnya. Beliau berkata, Bapak rasa kita perlu membuatnya lebih jelas lagi. Maksud Bapak, tanyaku. Bukan hanya soal uang, katanya, tapi soal tanggung jawab di rumah. Aku sedikit terkejut. Beliau melanjutkan, dulu Bapak kira kamu yang mengurus semuanya itu sudah wajar, tapi sekarang Bapak rasa tidak seharusnya begitu. Aku mendengarkan. Beliau menatap, Bapak ingin kita bagi tugas lebih jelas. Aku tersenyum. Kalau begitu malah lebih baik, Pak. Beliau mengangguk. Misalnya urusan ke pasar, Bapak bisa bantu, tidak perlu kamu semua. Aku berkata, saya juga tadinya mau minta tolong Bapak untuk belanja pagi-pagi biar lebih seru. Beliau tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu Bapak yang ke pasar. Hari-hari berikutnya mulai ada perubahan yang sangat nyata di rumah. Bukan perubahan besar, tapi perubahan kecil yang konsisten. Pagi hari beliau pergi ke pasar membeli sayur dan ikan. Aku di rumah menyiapkan bumbu. Kadang beliau pulang membawa belanjaan dan berkata, hari ini ikannya segar, masak gulai saja. Aku tersenyum. Wah, pilihan Bapak pasti yang terbaik.
Pernah suatu hari aku pulang terlambat, beliau sudah memasak sayur bening. Meskipun rasanya belum pas, aku tetap memakannya dengan lahap. Sayur buatan Bapak hari ini enak, kataku. Beliau tertawa. Masa? Iya, beneran. Suasana di rumah perlahan-lahan menjadi seperti dua orang yang hidup bersama. Bukan lagi satu yang melayani dan satu yang dilayani. Namun, sebuah insiden kecil terjadi yang membuatku sadar masih ada satu titik yang perlu diselesaikan. Hari itu aku pulang kerja dan melihat ada tamu di rumah, seorang kerabat jauh Bapak, Pak Darto. Pak Darto adalah tipe orang yang suka bicara terus terang, kadang tanpa memikirkan perasaan orang lain. Aku masuk dan menyapa. Selamat sore, Pak Kia. Mengangguk. Sore, sudah pulang ya? Lalu beliau langsung bertanya padaku, dengar-dengar sekarang kamu tidak lagi memberi uang bulanan pada mertuamu. Pertanyaan itu membuat suasana sedikit canggung. Aku melirik ke arah Pak Suryo. Beliau juga sedang menatapku. Aku tidak menghindar. Aku tersenyum tipis. Kami sedang mengatur ulang cara berkontribusi saja, Pak. Pak Darto mengerutkan kening. Mengatur ulang bagaimana? Sampai tidak memberi uang, aku tetap menjaga suaraku. Tenang. Kami berkontribusi bersama, Pak. Bukan lagi saya yang memberi sendiri. Pak Darto tertawa sinis. Aneh sekali kedengarannya. Aman sekarang menantu tidak memberi uang pada mertua, malah disebut berkontribusi bersama. Belum sempat aku menjawab, Pak Suryo angkat bicara. Pak Darto, ini urusan rumah tangga saya. Saya yang paling tahu. Kalimat itu diucapkannya dengan sangat tegas. Pak Darto sedikit terkejut. Saya kan hanya bertanya. Rina merawat saya tidak kurang satu apapun. Lanjut Pak Suryo. Saya tidak perlu membandingkannya dengan siapapun. Aku yang duduk di sana. Hatiku terasa sangat hangat. Bukan karena beliau membelaku, tapi karena beliau mengatakannya di hadapan orang lain. Setelah Pak Darto pulang, rumah kembali sunyi. Saat aku sedang membereskan meja, Pak Suryo memanggil Rina. Iya, Pak. Beliau menatapku. Tadi kamu tidak marah, kan? Aku tersenyum. Tidak, Pak. Orang luar kan tidak mengerti. Wajar kalau bicaranya begitu. Beliau mengangguk. Iya. Lalu beliau menambahkan, tapi Bapak tidak mau kamu harus mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Aku menatapnya dengan lembut. Saya tidak apa-apa, Pak. Beliau terdiam sejenak lalu berkata, lain kali kalau ada yang bertanya, Bapak yang akan jelaskan. Kalimat itu diucapkannya dengan sangat mantap. Aku tidak berkata apa-apa lagi, tapi aku tahu beliau tidak hanya sekedar bicara. Malam itu aku berbaring sambil berpikir. Aku menyadari satu hal yang sangat jelas. Keluarga bukanlah tempat di mana tidak ada gesekan, melainkan tempat di mana setelah setiap gesekan orang tahu bagaimana cara menyesuaikan diri. Bukan untuk menang, tapi untuk bisa hidup bersama dalam jangka panjang. Aku tersenyum. Hari-hari setelah kunjungan Pak Darto, aku hampir tidak lagi merasa perlu menjaga diri. Bukan karena aku lengah, tapi karena aku tahu di dalam rumah ini segalanya telah benar-benar berubah. Bukan perubahan di permukaan, tapi perubahan dari cara setiap orang memandang satu sama lain. Suatu pagi, aku bangun sedikit lebih siang dari biasanya. Saat keluar ke dapur, aku sudah melihat Pak Suryo di sana dengan hati-hati menuangkan air panas ke dalam teko teh. Melihatku, beliau menoleh. Hari ini kamu kelihatan lelah. Aku tersenyum. Iya, Pak. Tadi malam saya lembur mengerjakan pembukuan. Beliau mengangguk. Kalau begitu sarapan dulu baru berangkat. Bapak sudah siapkan. Aku sedikit terkejut. Di atas meja sudah ada roti bakar, telur mata sapi, dan segelas teh hangat. Tidak mewah, tapi cukup untuk membuatku merasa beliau peduli dengan caranya sendiri. Aku duduk mengambil sepotong roti sambil tersenyum. Kalau Bapak begini terus, nanti saya jadi manja. Beliau ikut tersenyum tipis. Manja juga tidak apa-apa selagi Bapak masih bisa. Kalimat itu terdengar biasa, tapi aku paham ini bukan hanya soal sarapan. Ini soal beliau yang sudah proaktif mengubah perannya di dalam rumah. Waktu berlalu, perubahan-perubahan kecil itu menjadi hal yang biasa. Pagi hari beliau ke pasar, siang hari aku memasak, malam hari kami membereskan rumah bersama. Tak ada lagi yang menghitung siapa yang bekerja lebih banyak.
Tak ada lagi perbandingan, tak ada lagi perhitungan, hanya ada kehidupan bersama. Suatu sore di akhir bulan, aku duduk menjumlahkan pengeluaran rumah tangga. Aku mengeluarkan buku tulis, hendak menghitung seperti sebelumnya. Ketika Pak Suryo mendekat lagi menghitung pengeluaran. Ya, Iya, Pak. Beliau menarik kursi dan duduk. Coba Bapak lihat. Aku memberikan buku itu padanya. Beliau melihat setiap rincian lalu berkata, bulan ini pengeluaran kita cukup terkendali. Aku mengangguk. Iya, Pak. Saya usahakan begitu. Bagian kontribusi Bapak. Catat yang jelas. Ya, katanya. Aku menatapnya. Tidak perlu dicatat juga tidak apa-apa kok, Pak. Beliau menggeleng. Harus jelas. Bukan untuk perhitungan tapi agar kita sama-sama tahu. Kalimat itu mengingatkanku pada hari-hari pertama saat segalanya masih belum jelas. Aku tersenyum. Baiklah, Pak. Kalau begitu saya catat. Malam itu saat kami berdua berbaring, suamiku menoleh dan berkata, aku lihat rumah kita sekarang rasanya beda sekali. Aku tersenyum. Beda bagaimana, Mas? Tidak lagi tegang seperti dulu, tapi juga bukan diam karena saling menghindar, katanya. Aku mengangguk. Aku juga merasa begitu. Jujur saja. Lanjutnya. Dulu aku tidak menyangka caramu itu akan berhasil seperti ini. Aku tersenyum tipis. Aku juga tidak. Yakin, Mas. Aku hanya tidak mau terus-menerus seperti dulu. Tapi kamu melakukan hal yang benar, katanya. Aku menoleh padanya. Bukan aku yang benar, Mas. Tapi cara kita berkomunikasi yang membantu semua orang saling mengerti. Ia mengangguk. Seminggu kemudian, Mas Budi dan Mbak Santi datang berkunjung lagi. Tapi kali ini tidak ada lagi basa-basi, tidak ada lagi kecanggungan. Mbak Santi masuk ke dapur dan berkata, Rina, hari ini Mbak bantu masak, ya. Aku tersenyum. Wah, kalau begitu makin seru. Kami berdua berdiri di dapur, memasak sambil mengobrol. Tak ada lagi perbandingan, tak ada lagi sindiran, hanya obrolan antara dua perempuan dalam satu keluarga. Di ruang tamu, Pak Suryo dan Mas Budi duduk minum teh. Samar-samar kudengar beliau berkata, setiap rumah punya kesulitannya masing-masing, tidak bisa dibandingkan. Mas Budi menjawab, iya Pak. Saya sudah mengerti sekarang. Kalimat itu terdengar sangat sederhana, tapi aku tahu untuk sampai pada titik itu, keluarga ini telah melewati banyak gesekan. Makan malam hari itu sangat menyenangkan. Bukan karena menunya istimewa, tapi karena suasananya sangat ringan. Pernah sekali Pak Suryo bercanda, hari ini yang masak dua orang pasti rasanya lebih enak dari biasanya. Mbak Santi tertawa, kalau begitu besok saya ke sini masak lagi, Pak. Aku menimpali. Kalau Mbak ke sini, dapurnya saya serahkan semua. Semua orang tertawa. Tawa seperti itu dulu tidak pernah ada. Selesai makan, saat semua orang sedang minum teh, Pak Suryo tiba-tiba berkata, Bapak mau bicara satu hal. Semua orang menatapnya. Beliau melihat kami satu persatu lalu berkata, dulu Bapak salah. Tak ada yang bicara. Beliau melanjutkan, Bapak selalu merasa benar, jadi tidak mau melihat dari sisi lain. Akibatnya suasana di rumah jadi tidak enak. Aku menatapnya. Beliau melanjutkan. Tapi berkat kejadian itu Bapak jadi mengerti. Mas Budi berkata pelan, Bapak bisa bicara begitu saja, kami sudah senang. Mbak Santi mengangguk. Iya, Pak. Yang penting sekarang kita saling mengerti. Beliau menoleh padaku. Rina. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, aku tersenyum. Saya juga berterima kasih pada Bapak, Pak. Beliau sedikit heran. Terima kasih untuk apa? Aku berkata, terima kasih karena Bapak mau berubah. Beliau tersenyum, sebuah senyum yang sangat tulus. Malam itu, setelah semua orang pulang, aku berdiri di teras, menatap Kang Yang Amiliar. Angin berhembus pelan. Suasananya sunyi. Aku teringat kembali semua yang telah terjadi dari kalimat-kalimat perbandingan, keheningan, kekesalan hingga hari ini. Aku menyadari satu hal. Keluarga bukanlah tempat di mana tidak ada konflik, melainkan tempat di mana saat konflik terjadi, orang-orang di dalamnya tetap memilih untuk tinggal, tetap memilih untuk saling mengerti, dan bersama-sama memperbaiki. Tidak ada yang benar sejak awal. Tapi jika setiap orang mau sedikit bercermin, segalanya perlahan akan menjadi benar. Aku tersenyum.
Bukan karena aku telah melakukan sesuatu yang hebat, tapi karena aku merasa telah berhasil menjaga hal yang terpenting, rasa saling menghormati. Dan itulah yang menjaga keutuhan keluarga ini. Cerita ini terasa lengkap bukan karena tidak ada lagi masalah, tapi karena semua orang kini tahu bagaimana cara menghadapi masalah. Ya,